sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Dalam surah Al-Imran 51, Yesus mengatakan, aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Masih dikatakan hanya karena dalil Yohanes, himne dari Plato, dan juga perkataan Yesus yang berupa alegori aku dan Bapa satu. Mereka menuhankan Yesus. Nah, inilah kenapa kita dapat informasi Muhammad eksplisit tanpa tafsir pun kita tahu mereka menafsir dari apa-apa yang tidak eksplisit. Wajarkah mereka tersesat? Wajar. Kenapa? Karena mereka menepiskan akalnya untuk membenarkan doktrin. Doktrin dulu baru jalan untuk meluruskan membenarkan doktrin. Kalau kita tidak. Ayat dulu baru akal berfungsi, akhirnya muncul hikmah. Kalau mereka tidak, ya jelasin aja dulu, ayatnya belakangan nanti. Itu pun dicari-cari ayatnya apakah betul ada atau tidak. Ternyata nggak ada, kan begitu. Kalau ini seperti itu, teman-teman silakan ditanggapi yang Kristen. Ngapin, silakan. Siapa yang Kristen? Cuma si Sandra ya? Kanilo ya? Silakan Kanilo. Ya baik, jadi saya tanggapi apa yang disampaikan atau diuraikan tadi oleh Bunda Rifa mengenai apa yang tertulis dalam kitab Matius pasal 15 mengenai ucapan Yesus bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel, bukan diutus ke seluruh dunia. Jadi begini, apa yang tertulis itu memang seperti itu. Artinya Yesus memang diutus oleh Bapaknya itu ke umat Israel. Dan memang bisa dibuktikan ketika Yesus melakukan pelayanannya semasa hidupnya, karya-karyanya itu hanya berlangsung di dalam wilayah atau dalam teritori Israel saja pada saat itu. Dan tidak keluar dari wilayah Israel. Dan itu berarti membuktikan bahwa memang apa yang tertulis itu adalah benar. Sedangkan kemudian ketika Yesus sebelum terangkat ke sorga, itu Yesus berpesan atau mengutus murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia dan menjadikan semua bangsa adalah murid Yesus. Jadi Yesus diutus oleh Bapaknya ke Bani Israel, kemudian Yesus mengutus murid-muridnya untuk menyebarkan kabar baik itu tentang keselamatan kepada seluruh dunia. Begitu. Jadi sebenarnya menurut saya itu tidak ada sesuatu yang bertentangan di situ. Karena memang antara apa yang tertulis dengan apa yang terjadi, dia seiring selaras begitu. Oke, saya akan buktikan bahwa Anda salah dan saya akan membantah itu. Ini upaya saya untuk upaya berpikir saya. Coba tadi ayat mana? Sebutkan ayatnya biar saya buka di sini kita baca bersama. Ayat mana yang Anda bawa? Sebarkan Injil ke seluruh makhluk atau jadikan bangsa semua muridku itu? Itu. Ya, kita buka nih. Jadikan seluruh bangsa muridku ya. Betul? Matius 28:19. Betulkah begitu, brother? Abangku Kanelo. Ya. Perhatikan teman-teman. Lagi-lagi saya betul kan dari tadi. Kalau kita menggunakan dalil eksplisit, dalil jelas, tanpa tafsiran pun, orang yang tidak perlu sekolah tinggi pun paham, aku hanya diutus untuk Bani Israel. Itu ada kata hanya di situ. Diperkuat dengan Al-Quran bahwa Nabi Isa diutus untuk kaumnya Bani Israel. Dan tanpa ditafsir pun kita tahu bahwa Yesus menegaskan bahwa dia sendiri untuk khusus Bani Israel. Itu poin saya. Tiba-tiba ada sebuah tulisan yang mana di dalamnya tertulis bahwa karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus. Ya. Dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan teman-teman. Pertanyaan saya, abangku, semua bangsa di sini secara spesifik bangsa apa? Karena Israel itu bangsa-bangsa, Bang.
Nah, saya bantah bahwa kalian mengatakan bahwa ini seluruh bangsa makhluk di bumi. Kenapa saya bantah? Kalau memang murid-murid Yesus, di dalamnya ada Petrus nggak kira-kira menurut Anda ini? Ketika Yesus bicara ini. Ketika Yesus sedang bicara ke muridnya ini, apakah dia bicara kepada Petrus juga ini? Ada nggak Petrus di sini? Pendapat Anda dulu. Saya mau konfirmasi dulu biar tidak bertele-tele diskusi kita. Menurut Anda? Di dalam Matius pasal 28, Ini ada Paulus, ada Petrus nggak di sini? Petrus ada nggak kira-kira termasuk nggak yang diperintahkan dia untuk menginjili seluruh bangsa ini? Menurut Anda lah, sepengetahuan Anda sebagai Kristen lah. ya di situ kan sudah tertulis bahwa ke-11 murid Ada ya? kecuali Yudas. Oke. Paulus ada nggak di situ? Ada nggak Paulus di situ? Itu Paulus belum ada. Mantap. Perhatikan. Anda dibantah oleh Paulus ya. Pemahaman Anda bahwa ternyata ayat itu diperintahkan untuk murid-muridnya menginjili orang-orang di luar Israel yang tidak bersunat, itu dibantah oleh Paulus sendiri dalam Galatia pasal 2 nomor 8. Perhatikan. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Kalau Petrus ada di antara orang-orang yang diperintahkan Yesus untuk menginjili seluruh manusia, kenapa Paulus mengatakan bahwa justru Petrus itu untuk orang-orang bersunat? Kenapa? Sementara Paulus mengatakan bahwa aku untuk orang-orang tidak bersunat. Jadi kenapa ambigu? Kalian selalu mengambil dalil eksplisit. Pertama, Matius 28 itu, ayat 19 itu, ini ayat yang multitafsir, tidak Muhammad, tidak jelas, eksplisit seperti aku hanya untuk domba-domba dari Bani Israel. Itu jelas. Tidak ada lagi keraguan di diksi itu. Tidak ada lagi pengembangan tafsir di diksi itu. Ya hanya Bani Israel ya Bani Israel. Tapi kalau ini, karena itu pergilah jadikan semua bangsa. Bangsa apa? Seluruh bangsa di seluruh manusia. Agak aneh kemudian. Kenapa? Ketika dia hidup saja dia tidak izinkan kok keluar Yerusalem kok. Kan aneh. Ketika dia hidup bersama muridnya saja, dia ajarkan hanya orang-orang Israel. Bahkan ketika berduyun-duyun orang datang ke hadapan dia. Apa kata dia? Kepada kalian diberi kepada mereka hanya perumpamaan. Ya, tapi kepadamu dijelaskan perumpamaan itu. Ternyata tahu nggak? Ada nubuatan Yesaya. Walaupun mereka yang mendengar di luar Israel itu punya telinga tapi tidak akan mendengar, punya mata mereka tidak akan melihat. Bagaimana mungkin orang yang berkulub tidak tahu hukum Taurat tiba-tiba percaya Yesus sebagai Tuhan? Sementara mereka tidak pernah kenal Tuhannya Bani Israel. Ini aneh kalau seandainya Yesus yang hadir ke dunia cuma ngajarin orang Israel, tiba-tiba suruh orang Israel ajarin orang di luar Israel. Ini tidak make sense. Sementara dalil yang saya gunakan dalil eksplisit. Ya. Maka anehnya kemudian seorang tokoh mengaku bahwa dialah rasul untuk di luar Bani Israel. Dia ajarkan ke Filipus, Korintus, Roma. Surat-surat yang dia kirim keluar Israel itu dari dia semua. Paulus. Korintus, Efesus, Galatia. Jadi wajar kalian tersesat mengklaim bahwa Yesus diutus untuk seluruh manusia karena kalian menggunakan dalil ambigu. Sementara saya bicara pakai dalil eksplisit. Yang saya pakai perkataan Yesus. Dan Al-Quran membenarkan apa yang dikatakan Yesus dalam Biblos seperti yang sama diucapkan Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam dalam surah Ali Imran bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dalam diksi Al-Qur'annya dia dikatakan bahwa dia diutus untuk Bani Israel. Ini dia Al-Quran dan ajaran Yesus itu sejalan. Maka kalau kami seandainya tidak perlu mengklaim kami pengikut Yesus, maka kami adalah orang yang tidak mungkin dipanggil oleh Yesus. Enyahlah kalian pembuat kejahatan. Karena kami tidak pernah menuhankan Yesus, tidak pernah membantah apa yang dia katakan. Karena kami justru adalah orang yang menyampaikan apa yang diajarkan untuk ditekankan. Allah maha bisawab. Berserak dia. Cornelius kabur ya. Kabur. Untuk Pak Kanelo, mungkin Anda terpental ya. Coba Anda refresh dulu, lalu Anda masuk lagi. Anda gak bisa dinaikkan ya.
Jadi refresh dulu, keluar dari TikTok saya, nanti berikan lagi permintaan naik ya. Nah, silakan coteng-coteng yang Ya. mau diskusi. Ya, silakan. Gimana Bang Ya, Blender? Silakan lanjut. sedikit hancur babak belur. Sedikit saya menambahkan ya dan meneruskan dari Unirifa. Jadi memang Nabi Isa itu sama dia itu diberikan mukjizat dari Allah ya. Jadi ada di surah Al-Maidah 115 kalau nggak salah. Ketika Nabi Isa Allah rasmi pula ini aduh matilah pujang. Ketika Nabi Isa meminta kepada Allah untuk memenuhi kebutuhannya itu masalah hidangan, kemudian Allah berkata, nanti kalau kuberikan, kupenuhi ini, ya, apakah mereka nanti ketika ini nanti kupenuhin, barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidang ini, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah kutimpakan. Karena itu tadi. Ketika ada seseorang contoh Nabi Isa dipenuhi keinginannya, terus nanti dianggap Tuhan sama orang sana. Nah itu, takutnya dianggap Tuhan sama kayak Yesus juga dulu. Ketika bisa menghidupkan orang mati, terus dianggap Tuhan. Nah itu dia. Padahal Nabi Muhammad pun ada kisahnya, beliau pun juga banyak bisa menghidupkan orang mati. Cuma tidak digembar-gemborkan. Takutnya seperti ini. Dikultuskan dia takutnya. Ketika ada orang yang bisa menghidupkan orang mati, takut dikultuskan, dituhankan. Nah inilah dia. Itulah takutnya. Makanya sama itu ayat itu. Kemudian di ayat selanjutnya, saat Nabi Isa diangkat, Allah langsung berdialog kepada Nabi Isa. Wahai Isa putra Maryam, engkaukah pernah mengatakan, selama di bumi apakah pernah kau mengatakan kau dan ibumu sebagai Tuhan? Apa kata Nabi Isa? Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku untuk mengatakannya. Tidak patut. Tentulah engkau tahu apa yang harus aku katakan. Terus kemudian, lalu selama kau di bumi apa yang kau katakan kepada mereka? Kata Allah. Kemudian Nabi bisa menjawab, aku hanya mengatakan sembahlah Allahku, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Nabi Isa memerintahkan untuk menyembah dan aku akan menjadi saksi atas apa yang aku katakan. Itu tadi sama di Matius tadi. Matius 7:21. Sama pertanyaan ini. Nanti Nabi Isa akan menjadi saksi. Hei umat Kristen, pernahkah aku mengatakan, sedangkan juga di Lukas pada 8, di Lukas juga dikatakan, Yesus suruh memerintah, sembahlah Tuhanmu, hanya kepada Dialah saja kau berbakti. Sembahlah Dia, sembahlah Allah. Nggak ada pernah mengatakan, sama nggak di Al-Quran? Sama. Suruh memerintahkan, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kok ini kok dituhankan? Aduh aku pening lah aku neonya. Itulah jadi kemarin ku tanya sama ini. Coba dasarnya adalah ketika ada manusia yang bisa menghidupkan orang mati. Itulah kalian anggap Tuhan. Aku pertama kemarin bertanya sama teman Kristen. Oke, kalau memang itu dasarnya, itu yang kau jadikan acuannya di sebagai Tuhan, ini ada dua persimpangan. Satu ke kanan, satu ke kiri. Udah, aku bilang. Yang ke kanan ini, ada orang yang bisa menghidupkan orang mati. Yang di kiri, jalan ke kiri, ada orang yang bisa menghidupkan burung yang mati. Nah, burung kau ini mati, aku bilang. Pilih mana kau? Pilih mana, aku bilang. Bingung dia. Bingung dia. Mana yang kau pilih? Kau pilih orang yang bisa menghidupkan orang mati atau orang yang bisa menghidupkan burung yang mati? Bingung dia. Burung dia mati, mana lebih berharga? Nah, jadi itu nggak bisa menjadi acuan teman-teman. Ya, Rasmi. Nggak bisa. Selamat siang Kak Cinta. Ini Kak Rasmi ya? Oke, silakan. Ya, selamat siang. Siang, ya. Silakan. Selamat siang. Aduh, Mak, Sedikit saya Rasmi. menambahkan. Oke, begini ya. Bentar Rasmi. Saya mau menambahkan sedikit Rasmi. Izin sebentar. Jadi ketika saudara Kristen ini berdialog dengan umat Muslim Lah kok diturunin? Mengenai agama ya, apalagi perihal tentang kita membacakan dalil-dalil di mana ketika umat Kristen menampilkan dalil di mana dalil itu yang menurut mereka mampu menjadi penguat keimanan mereka.
Nah, tapi di satu sisi mereka tidak melihat data yang lain ini yang membantah pernyataan mereka dengan dalil tersebut. Artinya kontradiksi di dalam Bible ini sangat luar biasa. Jadi seharusnya kalau kita secara umum mengetahui yang namanya kitab suci itu tidak ada satupun yang namanya ayat kontradiksi. Itu syarat utama. Nah, kalau ada tertulis seperti itu, ada tertera seperti itu, berarti kitab yang kita imani itu bukanlah kitab suci yang berasal dari Tuhan. Suci. Jadi kami bingung dengan saudara Kristen ini. Kenapa masih kalian keras untuk mengimani kitab yang bukan suci tersebut? Terkait lagi dengan bahasa-bahasanya yang luar biasa, yang dimana anak-anak kecil yang usianya di bawah dari 10 tahun itu tidak boleh membaca. Iya kan? Masihkah pantaskah kitab kalian itu dikatakan kitab suci? Tidak. Belajar lagi belajar. Ya, lanjut ke Utin Riba. Silakan. Belajar. Mexiano lagi ngapain sih lo? Kersak. Hey, Mexiano. Lagi apa dia? Mau pingsan. Oh, dabling. Iya, gua nggak bisa mute dia, kenapa ya? Mexiano, Loh, boy. jaringan berarti jaringan. Pingsan dia, mau pingsan. Bagi teman-teman Kristen, mari naik. Ya nggak apa-apa. Di sini banyak yang menyimak. Udah, ketika dibahas agama kalian tidak berani naik untuk membantah. Orang pasti bertanya, ini dibahasnya agama, tetapi banyak Kristen di bawah tidak ada yang naik untuk membantah. Berarti apa yang kami sampaikan itu benar. Lebih keren lagi kan, apa yang kami sampaikan benar. Tinggal kita tunggu aja hidayah. Oke, Triwi Ya, Danto. sahabat tamu baru, Bang Triwi Dayanto. Islam atau Kristen, selamat siang. Pagi. Bang Triwi. Malam ini malam ah. Selamat pagi Bang Triwiyanto. Panggilan ketiga Bang Triwiyanto. Selamat Rasmi datang lagi. Oke, silakan Bang Blender. Tafadol. Rasmi pula aja udah mati lah kok. Jadi udahlah Rasmi, kamu mau ngomong apa berserak nanti. Jadi teman-teman Kristen ya, kita mengenal agama, mengenal Tuhan itu berdasarkan kitab masing-masing. Berdasarkan kitab masing-masing. Kalian punya kitab, kami juga punya kitab. Kita sebenarnya sama-sama satu keturunan. Nah, di Bible kalian ya, di situ kalian dikatakan dari penciptaan Adam ya, dan dari keturunannya. Kalian ini dikatakan bukan keturunan Adam. Bukan. Al-Quran datang meluruskan. Kemudian Al-Quran datang meluruskan. Oh tidak, mereka adalah keturunan Adam. Udah, kedua, tentang Nabi Musa. Sama ini ceritanya, versinya di Bible kalian. Tentang Nabi Musa membelah laut. Udah, cuman di Bible kalian tidak ada dikatakan Firaun itu mati tenggelam. Oh tidak benar itu, ini benar, Al-Quran membenarkan. Kemudian apa lagi? Bunda Maria. Udah, di Bible kalian dihinakan. Dia lahir di atas palungan, di kandang domba. Al-Quran datang meluruskan. Oh tidak, masa manusia yang dimuliakan, manusia wanita yang suci, masa terhina dibuat di situ? Tidak, Al-Quran datang lagi meluruskan. Bahkan ada dibuat surah Maryam, meluruskan. Kemudian tentang Yesus, Nabi Isa, di Bible kalian dikatakan Yesus terkutuk, mati di tiang kayu salib. Datang Al-Quran, oh tidak benar itu. Itu datang dari surga, manusia itu masa terhina aku biarkan. Enggak, Al-Quran datang meluruskan, membenarkan. Jadi kalian baca Bible kalian itu, baca Bible kalian. Lebih bagus ya, ada dua ini. Kalian ya, doktrin kalian itu ketampol dengan Bible kalian sendiri. Doktrin kalian ketampol dengan Bible. Lebih bagus dicabut salah satu. Kalian makan doktrin saja, nggak usah pergunakan Bible. Atau pakai Bible, tinggalkan doktrin. Kalau ini dua-dua ini berserak kalian. Ya,
Berserakan kalian. Dua-dua ini kalian pakai. Doktrin ketampol dengan Bible. Ketampol dengan Bible. Tinggalkan doktrin, ikutin Bible. Atau ikut aja doktrin, tinggalkan Bible, selesai. Biar masuk neraka kalian sekalian. Sana udah, campakan. Nggak ada. Kalau kalian mengatakan Al-Quran contek, sekarang gini, kalian mengatakan, wow, kami abad pertama. Itulah bukti kecongkakan kalian di 1 Roma 23. Benar. Karena merasa kalian duluan ada. Tapi nggak bisa kalian buktikan kalau kalian duluan ada. Itulah. Masalahnya nggak bisa kalian buktikan. Kalau kalian duluan ada dibanding Islam. Cuma congor aja. Macam lembu dicuci hidung. Ngikut aja apa kata pendeta. Ikut aja. Lama-lama kami juga bisa menyimpulkan, kayaknya Tuhan kalian ini bapak-bapak gereja lah aku tengok. Hah? Karena perkataan Yesus nggak diikutin. Kitab kalian juga nggak kalian ikutin. Tapi tengok, kalau Katolik, apa perintah dari Paus Vatikan, semua nurun. Apa perintah dari Paus Vatikan, semua nurun. Kan gawat. Sedangkan Paus kemarin melegalkan perkawinan sama jenis, memberkati perkawinan sama jenis, ikut. Padahal di kitab ada larangannya. Kan bisa kami simpulkan di sini kalau Tuhannya kalian itu bukan Yesus. Hah? Bapak-bapak gereja, bos. Ya kan? Takut kali kalian kan bapak-bapak gereja. Ya, Cak Nas. Lanjut. Cak Nas. Nanti di bawah menghujat. Nanti kalau kita balas hujat, nggak terima orang niatan nih. Kalau di bawah typing menghujat, waduh senang kali. Inilah congkaknya dan sombongnya, dicubit balik nggak terima. Kalau menghujat, wah paling senang kali. Nanti kita balas, ngamuk dia, nggak terima dia. Ini longor nih, oten nih, nggak terima dia kalau dibalas. Bisanya dicubit balik nggak terima. Bah, memang lah kalian memang. Aduh, kami di sini datang cuma menjelaskan kepada kalian. Udah terserah, semua manusia pasti mati. Udah, cuma dua, hidup ini cuma dua pilihan. Ya, kanan kiri muka belakang, maju mundur. Surga neraka, cuma dua pilihan, surga neraka. Makanya nanti aku cuman itu aja lah, bantu ya 5 tahun ke depan cawapres menghilangkan kemacetan. Kalau memang kalian pasti masuk surga seperti ini tadi, enak kali kayak gitu. Kalian nggak ada apa-apa tiba-tiba mati masuk surga. Kami saja yang telentang pagi sore sholat, ini nanti mau julang puasa menahan lapar, kalian yang habisi takjil. Itulah longgar kalian dulu. Nanti kalau udah puasa, biar aja kami yang habisi takjilnya. Parah kalian kan? Hah? Kami pagi bangun subuh, itu aja belum tentu masuk surga. Belum tentu, bos. Belum tentu. Yang namanya perjuangan itu menuju kesuksesan itu butuh berjuangan. Yang namanya kesuksesan butuh, ya, yang namanya surga itu kan kebahagiaan, kenikmatan. Untuk mendapatkan itu kan harus berjuang. Ini kalian nggak berjuang, kami yang sudah berjuang. Kalian tidur, kami sudah bangun, sholat. Kalian tidur, kami sudah sahur, puasa. Kalian makan enak-enak, siang panas, kami menahan lapar. Sampai maghrib, itu aja belum tentu kami masuk surga, bos. Kalian yang nggak ngapain-ngapain, kalian yang ngatur Tuhan, bukan Tuhan yang ngatur kalian. Terus hanya modal mengimani saja, langsung masuk surga. Aduh. Macam di dunia ini apa ya? Macam kalian aja di dunia ini manusia. Kami nggak kalian anggap gitu loh. Macam kalian kami nggak kami anggap. Di mana keadilan Tuhan itu? Enak kali kayak gitu. Enak kali kayak gitu. Kalau misal kayak gitu. Tapi gunakan akal lah bos. Janganlah cuma model. Iman percaya. Bah, bagus lo jadi binatang sekalian. Binatang nggak punya akal. Banyak manfaatnya. Bisa dimakan dagingnya. Kalau akal nggak dipakai, enak kali kayak gitu ya. Mati mengimani Yesus, udah masuk surga. Kalau memang kayak gitu mati aja lah kalian sekarang. Ngapain lagi hidup? Coba, biar cepat kalian jumpa Bapak. Salah aku bilang gitu. Mati aja. Kalau kalian pasti masuk surga. Udah mati aja, bawa aja. Kalau ada keluarga kalian yang susah, ayo mati. Disalib kalian mau, disalib. Biar kami buka jasa salib keliling mau. Tapi pengikut Yesus mati disalib. Disuruh mati nggak mau. Tapi kalau bicara pasti masuk surga, gue cepat lali. Pasti masuk surga, pasti. Ya udah mati aja lah sekarang. Ada keluargamu yang susah, pinjam duit lah Pak, pinjam duit setiap hari susah dia. Kau suruh mati aja bawa keluarganya biar cepat jumpa ke surga. Ngapain lagi hidup kalau kayak gitu? Ya kan? Nah, kalian, teman Kristen. Jadi kalau kalian mau kami berhenti membahas kitab kalian, ayo
berhenti kita sama-sama serentak. Tapi satu syarat, kalian harus kembali kepada teks original kitab kalian. Oke? Kembali kalian kepada teks original kitab kalian. Kalau kalian merasa tersakiti dengan narasi-narasi kami, ya itu salah siapa? Bukan salah kami. Kami pantas membalas segala syubhat-syubhat yang kalian lontarkan dari mulut kotor kalian. Yuk sama-sama kita berhenti. Kembali kepada teks original. Kita berangkulan. Saya jamin tidak akan ada lagi yang namanya perdebatan di dalam TikTok ini. Saya yakin dimanapun. Di itu negara-negara luar sana, Eropa, Amerika, Inggris, nggak ada seperti kita ini tantrum, nggak ada. Karena mereka ya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci dengan bahasa aslinya. Kalau kalian kan tidak. Theos jadi ALLAH, jadi untuk mengaburkan jadi Allah. Nah kami juga tidak menyebutkan huruf O. Gak ada konsonan huruf O di situ. Allah tetap A, bukan Allah ya. Kalau orang-orang apa kulit hitam di luar sana menyebutkan lafaz Allah itu ya Allah. Coba ketik, buka di YouTube CB Allah. CB SEBE ALLAH itu judul lagu itu. Itu orang apa ya, orang kulit hitam lah seperti itu. Silakan buka. Gimana? Oke, jadi sapa tamu baru. Hujan, selamat pagi. Islam atau Kristen? Hujan, jangan ngopi, Hujan. Hujan. Ajeng, selamat pagi. Islam atau Kristen? Ih. Oke, lanjut Bang Erik. Saya nih Oten jantungan ini. Bener jantungan. Ini mode kalem ten. Tapi nggak apa-apa lah, nggak mau kalian ya udahlah, ya kan? Kapok kena mute-nya. Ya, kami tugas kami hanya memberi peringatan. Ya, buat teman-teman kami yang Kristen, tugas kami hanya memberi peringatan. Masalahnya sampai saat ini kalian belum bisa membuktikan tentang ketuhanan kalian gitu loh, secara data. Tapi kalau secara congor iya. Nah itu kalian nggak bisa membuktikan by data. Nggak bisa, hanya mengikur saja. Jadi apa yang disampaikan Bapak Pendeta, kalian sampaikan kepada kami. Samalah, kalian sampaikan kepada kami. Yang kalian sendiri nggak paham. Contoh tadi, penggenapan itu apa? Ada yang pernah kata, penggenapan itu Oke, sapa tamu baru. Bang Toko Eben. Ini Bang Blender suaranya nggak keluar ya? Kenapa Bang Blender keputus-putus? Iya. Habis baterai itu. Baterai soundcard. Iya, Toko Eben. Yuk. Ya, mohon maaf, Islam atau Kristen? Wah, dia kena banned. Islam atau Kristen? Kristen. Bang User, Islam atau Kristen? Selamat pagi, Bang User. Bang User monitor. Bang User, panggilan ketiga Bang User. Nggak ada suaranya, saya turunkan. Oke, Bang Toko Eben. Silakan berdialog dengan Uni Rifa. Waktu dan tempat dipersilakan. Siap. Apa bahasan kita ini? Ya, mungkin saya prolog dulu biar Bapak tahu tema kita. Saya membawa tema kali ini adalah keselarasan ajaran Yesus dan Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam yang diingkari oleh orang Kristen. Ya, ingat temanya adalah keselarasan ajaran Nabi Isa dalam Al-Quran dan Yesus dalam Biblos yang diingkari oleh umat Kristen. Pertama adalah Yesus itu mengajarkan hal yang sama dengan Nabi Isa, yaitu menyembah hanya kepada satu Allah. Dalam bahasa Bible, sebenarnya bahasa yang tidak pernah ada. Kalau kata Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah.
yaitu menyembah kepada satu Theos dalam bahasa Yunaninya, satu Adonai, satu Elohim, satu Eloah, Allaha, satu ilah. Ya, merujuk kepada satu ilah bahasa Arabnya. Nah, penegasan itu jelas nanti saya akan bawa dalil eksplisitnya ketika dalam surah Ali Imran sendiri kami merujuk kepada surah Ali Imran ayat ke-51. Dan kalau dalam Bible-nya itu kita akan mendapatkan ayat ini di Yohanes pasal 17 ayat 3. Ini sangat eksplisit ya. Saya bicara tentang eksplisit dulu ya. Saya tidak bicara tentang ayat-ayat ambigu yang kemudian ditafsirkan seenak udahnya oleh orang-orang personal. Bagi saya itu bukan knowledge ya. Saya berbicara tentang dalil eksplisit, dalil yang tidak akan mampu lagi ditafsirkan karena diksinya jelas. Ya, itu pertama. Yang kedua adalah ternyata dalam Al-Quran Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam itu mengajarkan hikmah Taurat dan Injil dalam surah Ali Imran ayat ke-48. Dan kita tahu kalau Yesus itu adalah orang yang waktu dia kanak-kanak umur 12 tahun itu dia bercakap-cakap dengan orang-orang di di sinagog ya. Artinya dia adalah orang yang memiliki proses tumbuh kembang dan juga belajar. Nah, di sini jelas sekali ketika yang pertama dia memerintahkan untuk menyembah kepada Tuhan lain, kemudian dia diajarkan hikmah atau dia juga mendapatkan informasi segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Ini sudah membantah bahwa Yesus adalah Tuhan yang maha mengetahui, yang semua pengetahuan datang dari dirinya sendiri. Karena mustahil Tuhan dapat informasi dari Tuhan lain, kecuali Tuhannya dua. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Kalau dalam surah Al-Imrannya jelas penegasannya, wa rasulan ila Bani Israel. Eksplisit. Wa rasulan ila Bani Israel. Untuk Bani Israel. Ya. Dan begitu juga menurut Yesus versi Biblos, dalam Matius pasal 15 nomor 24, aku diutus. Ingat, aku diutus hanya kepada domba-domba dari kalangan Bani Israel. Lagi-lagi selaras dan sejalan. Tidak ada ambigu dan tidak ada tafsir yang bisa diselewengkan ya terkait dalil ini. Kemudian dalam Al-Quran surah Ali Imran, dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Ternyata dalil ini juga dalam Bible dengan diksi yang berbeda tapi pemahaman yang tidak akan pernah mungkin lari dari hal yang tidak mungkin berbeda. Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan tapi menggenapinya. Tidak mungkin menggenapi ini. Secara diksi artinya adalah meniadakan. Karena di awal Yesus sudah tegaskan bahwa dia tidak meniadakan. Menggenapi. Apa arti menggenapi dalam bahasa Indonesia? Segala sesuatu yang ganjil kalau tidak ditambahi, tidak dikurangi, maka dia akan genap. Maka sejalan dengan Al-Quran. Dan ini adalah dalil-dalil dasar kenapa Yesus pada akhirnya saya wajarkan, baik Nabi Isa dan Yesus itu wajar dia hanya mengajar untuk Bani Israel. Karena memang dia membawa Taurat, bukan untuk bukan untuk seluruh alam. Dia mengingatkan orang Israel untuk kembali ke Taurat dan mengajarkan Injil. Ya, nasakh mansukh. Ya, kalau saya bilang itu nasakh mansukh dari Allah. Dalam Ulangan pasal 3 ayat 3 ayat 4, saya bisa pastikan bahwa Musa telah dalilnya tertulis eksplisit nih. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita suatu milik bagi jemaat Yakub. Lagi-lagi ini hanya untuk Bani Israel. Kemudian dalam Yeremia pasal 31 sampai 32 bahwa hukum Taurat ternyata perjanjian baru untuk Bani Israel dan Yehuda. Lagi-lagi eksplisit Israel dan Yehuda. Maka secara tidak langsung saya sudah membuktikan pakai dalil eksplisit loh ya, bahwa Yesus dan Nabi Isa mengajarkan hal yang sama. Begitu. Buat umat Kristen silakan dibantah. Oke. Siapa izin tamu baru? Tadi udah kabur ya Uni? Gak tahu. Pak Anton, selamat pagi. Islam atau Kristen, Pak Anton? Pak Anton, dibuka mic-nya Pak Anton. Selamat pagi. Pak Anton. Sulit. Pak Anton, panggilan ketiga, Pak Anton. Host, udah duduk belum host? Udah. Aduh. Lompat lagi. Turun lagi. Oke, dilanjut Uni. Oke, Bang Yos Cibal, ini Kristen saya sudah tahu. Bang Yos Cibal Kristen ya Pak ya? Bang Yos Cibal, selamat pagi. Bang Yos. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Masih ngeprank. Oh iya, Pak Eka, selamat pagi Pak Eka. Pak Eka, selamat pagi. Pak Eka monitor. Oke, Bang Yos Cibal,
Silahkan ditanggapi narasi Uniriva. Waktu dan tempat dipersilakan. Tidak ada yang sama, tanggapi saja Mbak, sama nyimak saja. Ya tanggapi dulu Bro Yos. Tadi pernyataan Uniriva terkait persamaan pengajaran Yesus dengan Nabi Isa di dalam antara kedua kitab. Keselarasan Nabi Isa dan Yesus ya. Bang Into, Islam atau Kristen Bang Into? Oke Bu, saya Kristen Pak. Oh Kristen, oke, nyimak dulu ya. Oke, silakan Bang Yos. Atau gimana? Dan Atau Uniriva. gimana? Dia tadi nyimak doang. Atau gimana Bang Into? Mau menanggapi tadi narasi Uniriva? Oh iya. Jadi narasinya itu apakah ada pertanyaannya yang lebih eksplisit biar supaya jawabnya, kan saya baru masuk jadi. Ya mungkin ada penyangkalan dari Anda. Silakan Uni. Yang menjadi perdebatan di antara kita itu selama ini adalah apa yang berbeda informasi yang kita dapat menurut kalian. Sebenarnya saya bisa membuktikan kita mendapatkan informasi yang sama, hanya saja karena kalian mendapatkan kitab bercampur, maka tentu kalian harus memiliki doktrin untuk memahami kitab tersebut. Karena mustahil ketika ayat itu kontradiksi, kalian akui sebagai kontradiksi, di satu sisi kalian percaya kitab itu datang dari Tuhan. Maka kalian harus memiliki doktrin, harus memiliki sebuah statement yang seolah-olah berdasarkan dari kitab suci, tetapi sebenarnya itu adalah konsep berpikir kalian dari pencocokan ayat yang berbeda atau kontradiksi. Contoh seperti yang sudah kita buktikan di awal, bahwa ketika Yesus mengatakan secara eksplisit ketika dia hidup, aku diutus hanya untuk domba-domba tersesat dari kalangan Bani Israel, itu adalah dalil eksplisit. Apapun konteksnya, tidak akan bisa menghilangkan kata hanya di situ, bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel. Muncul bantahan dari kalian bahwa Yesus untuk seluruh manusia dengan membawa dalil bahwa Yesus memerintahkan jadikan seluruh bangsa murid. Pertama, ayat ini tidak eksplisit karena ayat ini perlu pertanyaan. Kalau aku hanya diutus untuk domba-domba tersesat dari Bani Israel, ketika itu disampaikan, itu penegasan. Tidak muncul lagi pertanyaan. Tidak ada istilahnya Bani Israel yang mana, emang berapa Bani Israel? Tidak lagi akan muncul pertanyaan lain. Tapi ketika jadikanlah semua bangsa-bangsa sebagai muridku, ini akan ada pertanyaan tentang ayat ini. Pertama, ayat ini menegaskan untuk menjadikan bangsa apa? Karena bangsa Israel itu banyak. Nah, harus ada penjelasan. Yang kedua, jadikanlah sebagai muridku. Kan jadi murid, bukan jadi pengikut, bukan jadi penyembah. Kenapa kalian malah menyembah? Jadi ayat ini bukan ayat eksplisit. Ayat yang akan butuh penjelasan lebih lagi, dan penjelasannya nggak mungkin dari kalian, harus dari Yesus. Kalau dari kalian berarti kalian sok tahu gitu, seolah-olah kalian mengerti betul dengan yang disampaikan Yesus. Kecuali ada Yesus menjelaskan ayat ini. Maka ayat ini dikategorikan bukan ayat yang eksplisit. Sementara saya mengukuhkan argumen saya bahwa saya mendapatkan membuktikan semua statement saya menggunakan ayat eksplisit. Yang kedua, ayat eksplisit selanjutnya. Ketika Yesus mengatakan bahwa aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel, maka kemudian Al-Quran juga tegaskan ini. Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan. Artinya ada pengurangan hukum yang diberikan Nabi Isa dalam surah Ali Imran. Maka ada dalil eksplisit lagi. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Ini penegasan. Paling pertanyaannya adalah apa yang dimaksud menggenapi? Wallahi, sudah berapa kali saya diskusi dengan umat Kristen. Jawabannya itu beda-beda. Ada yang maksudnya, oh menggenapi itu Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat dengan menjadi tumbal. Oh menggenapi itu Yesus menjalankan. Itu akan muncul pertanyaan lagi, konsekuensinya hancur lagi nanti. Oh kalau begitu bagaimana dengan ini? Hancur. Maka kata menggenapi ini, kalau kalian konsisten menggunakan kaidah bahasa Indonesia, menggenapi ini cuma satu definisinya. Apa itu? Kalau tidak mengurangi, ya menambahkan. Karena menggenapi ini membuat genap dari yang ganjil. Mencukupkan, menyempurnakan. Nah, jadi ketika kalian menjelaskan tentang Matius 5:17 ini, kalian menggunakan ayat non eksplisit untuk membantah ayat eksplisit, itu kebiasaannya. Nah, kemudian dalam Al-Quran lagi, surah Ali Imran 51, sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah dia. Maka ayat pendukung ini ada Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 itu tidak perlu ditanyakan lagi. Kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Allah dan aku yang engkau utus. Ya udah.
Ini ayat yang sangat-sangat eksplisit tiba-tiba disimpangkan dengan ayat non eksplisit seperti aku dan Bapa satu, Yohanes 17 ayat 3, filosofi yang kalian bawa. Maka saya sebagai umat Islam di sini adalah orang yang mampu membuktikan bahwa umat Islam ini selaras dengan Yesus ajarannya. Maka itu kenapa saya buat tema bahwa Islam meluruskan, Islam menjelaskan ajaran Yesus, Islam mengabarkan ajaran Yesus kepada umat Kristen, orang Kristen sibuk membantah ajaran Yesus. Itu selama ini yang terjadi. Itu tema saya kali ini. Silakan dibantah. Silakan. Oke, siapa duluan? Bang Yos apa Bang Into? Silakan. Bang Yos dan Bang Into. Iya. Oke, silakan. Baik. Oh ya, terima kasih Bu Unirifa. Ya. Jadi memang tadi itu narasinya Yesus datang itu hanya untuk Bani Israel. Memang ada ayatnya dan ada dalilnya secara eksplisit. Ibu Rifa udah tunjukkan. Memang betul, kita juga akui itu. Tetapi kita tidak lupa bahwa ketika Allah mengutus Yesus hanya kepada bangsa Israel, Yesus juga mengutus murid-murid yang mengikuti dia untuk menyatakan hal itu kepada umat lain juga, orang lain juga, termasuk seluruh dunia. Jadi benar, ketika Allah Bawa mengutus dalilnya, Yesus brother. kepada Bani Israel, Into bawa dalilnya Into. maka ya seperti yang tadi Unirifa kutip itu di dalam Matius 28. Bacakan, brother. Matius 28 itu di situ dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya kan? Bunyinya seperti itu kan ini. Terus ketika murid-murid Yesus menerima perintah itu, maka dia menjalankan perintah itu seluruh bangsa. Berarti bangsa apa saja, ya. Karena memang dari awal perintah itu sudah ditujukan kepada bangsa Israel, maka bangsa Israel juga harus membawa berita itu kepada bangsa lain juga. Makanya tergenapi juga istilah amanat agung itu juga harus disebarkan ke setiap bangsa. Bahkan di dalam Yohanes 3 ayat 16 bahwa kasih itu untuk dunia, kasih Allah itu, kasih yang begitu besar itu untuk dunia. Dunia berarti setiap manusia yang ada di dunia ini berhak untuk menerima berita keselamatan itu. Seperti itu. Ya, dengarkan teman-teman. Teman-teman perhatikan cara menjelaskan saya dan Bang Into. Bang Into itu dari tadi lebih banyak membawa asumsi pribadi dan doktrin daripada membacakan ayat tertulis. Sementara saya bawa dalil yang sangat eksplisit dan penjelasannya bukan penjelasan doktrin, tapi penjelasan yang relate dengan teks tertulis. Saya ulangi. Yesus adalah seorang yang mengaku dalam Bible sebagai utusan untuk Bani Israel. Tiba-tiba dibantah sama umat Kristen bahwa Yesus juga mengutus muridnya kepada seluruh bangsa. Kan saya sudah jelaskan dari awal. Ketika Yesus mengatakan, jadikanlah bangsa-bangsa muridku, itu tidak eksplisit karena timbul pertanyaan bangsa apa? Seluruh bangsa. Kenapa? Karena Bani Israel itu juga bangsa-bangsa. Yang pertama itu. Dari mana Anda tahu bahwa bangsa yang dimaksud adalah seluruh bangsa? Penjelasan eksplisitnya di mana? Nanti ambigu nih, ini tidak eksplisit. Dan kemudian jadikanlah muridku. Anda murid atau penyembah? Murid itu bukan menyembah. Tidak ada murid menyembah guru, Bang. Sejak kapan ada murid menyembah guru? Ini tidak eksplisit. Lalu ketika Anda membawa dalil lagi yang Anda tidak kutipkan ayatnya, lalu Anda hanya jelaskan langsung bahwa Tuhan mengasihi seluruh alam. Betul. Justru doktrin kalian yang menyatakan bahwa Tuhan tidak mengasihi seluruh alam. Faktanya apa? Tuhan kalian baru muncul di abad pertama. Kemana dia sebelumnya? Kasih tuh kepada alam tuh. Nah, jadi dalil yang kalian bawa itu dalil yang tidak eksplisit. Saya dari tadi tidak perlu menjelaskan banyak cerita sana sini doktrin, tidak. Saya cukup bacakan ayat dan orang yang, mohon maaf nih, inilah kasih Tuhan ya. Kasih Tuhan itu tidak membagongkan manusia. Kalau ada Tuhan, ya, tidak berikan dalil yang jelas,
tapi menuntut orang untuk paham, ini Tuhan yang zalim nih. Tapi perhatikan Tuhan yang umat Islam, untuk hal yang fundamental tentang siapa Tuhan, tentang siapa Nabi, sebentar, selesaikan saya dulu. Dalilnya harus eksplisit loh. Hal yang penting yang berkaitan dengan keselamatan, kalau dalilnya tidak eksplisit berarti Tuhannya jahat ini. Tuhannya nggak pengen manusia supaya ngerti. Masa Tuhan nggak tahu kalau manusia nggak semua pintar? Masa Tuhan nggak tahu kalau semua manusia itu banyak ingkar? Maka untuk kasih sayang Tuhan itu, Al-Quran dan perkataan Yesus itu dalilnya eksplisit apa? Qul huwallahu ahad. Jelas nggak? Katakanlah Allah satu. Nggak ada cerita Tuhan itu satu dalam tiga, tiga dalam satu. Nggak ada. Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad. Ada gitu, Echad, Shema Israel yang dibawa Musa itu dipahami Tritunggal sama orang Yahudi sebelumnya. Apa kalian mau bilang seluruh orang Yahudi itu bego, nggak paham arti Echad? Maka kalian dari tadi itu menjelaskan doktrin gereja. Yang saya minta itu, marilah kita diskusinya itu, bawakan ayatnya, mari kita uji ayatnya secara ilmiah, kemudian konteksnya, menggunakan struktur bahasanya boleh, hermeneutik pun boleh, asal berdata kalian. Baru jelaskan. Jangan bawa doktrin gereja yang dari ribuan kali saya dengarkan. Tuhan mengaruniai anaknya yang tunggal. Betul, justru kalian Kristen yang membantah. Tuhan mengaruniai anaknya yang tunggal, tapi kalian menumbalkan anaknya yang tunggal. Mana di situ dalil dia menumbalkan anaknya? Dia mengaruniakan. Mengaruniakan itu apa? Mengutus nabi yang diistilahkan sebagai anak, karena Israel juga anak sulung. Ya, orang-orang pilihannya itu anak dalam kaidah bahasa bahasa Bible kalian. Untuk bukan menjadi tumbal, membawa keselamatan dengan cara apa? Menyebarkan apa yang Tuhan perintahkan. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Matius 7:21, tidak semua memanggil Tuhan Tuhan masuk kerajaan surga. Eksplisit banget dalil yang saya bawa nih. Tidak semua yang masuk kerajaan surga kecuali mengikuti perintah Bapa. Maka Yesus sebagai penyambung lidah Tuhan, dia menyampaikan semua perintah Tuhan. Apa itu? Aku tidak meniadakan hukum Taurat, melainkan aku mengenapinya. Tetap gitu. Jadi kalian bentar gantian Into kalau sudah selesai nanti ke Yos. Maka kalian tolong bawakan ke saya dalil eksplisit doktrin kalian itu. Pertama, doktrin kalian tuh yang paling tidak ada dasarnya, doktrin dosa waris, Adam terkutuk. Mana dalil? Tunjukkan eksplisit mah. Bagaimana mungkin kalian mengatakan Yesus itu datang untuk menebus hukum Taurat, kutuk? Di mana kitab Taurat itu adalah kutukan? Siapa yang ngajarin? Paulus. Di mana dikatakan bahwa Adam terkutuk? Mana dalil eksplisitnya? Nggak ada. Tunjukkan sama saya. Di mana doktrin bahwa Yesus datang sebagai Tuhan untuk mati menjadi tumbal kalian? Kalian bawa ayat ambigu yang kalian tafsirkan sesuai hati kalian. Maka tolong diskusi sama saya kali ini jangan bawa doktrin gereja lah, karena saya udah 6 tahun dengarkan doktrin gereja. Karena saya tahu, bagi saya tidak masalah. Iman di doktrin kalian untuk kalian. Yang saya minta itu tolong baca dalilnya tertulis, lalu biarkan seperti itu, jangan diselewengkan. Kecuali yang ambigu. Silakan kalian pakai muakal, hermeneutik, apapun untuk menjelaskan. Gitu. Sama seperti Al-Quran ada ayat Muhammad dan ayat mutasyabihat. Di kitab kalian juga seperti itu. Silakan Into. Buka mic-nya Into. Oke, ya, terima kasih. Ya, memang Uni yang membantah semuanya itu ya. Tapi bagi kami kekristen, kami tidak membantah, tapi kami percaya. Tadi Uni bilang, Allah mana yang ya tegas sekali untuk membuat umatnya itu tidak mengerti. Saya pikir Allah juga tidak seperti itu kan. Allah itu maunya supaya semua umat, semua manusia itu dapat mengerti dirinya. Benar kan Uni? Jadi Tuhannya umat Islam, Tuhannya umat Islam itu Tuhan yang tidak zolim ya. Ketika dia menginginkan manusia itu mendapatkan petunjuk, dia tidak bertele-tele. Makanya dia menjelaskan sesuatu yang penting itu dengan kalimat jelas. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, Huwallazi nazzala alaikal kitaba minhu ayatu Muhammad hunna umul kitab. Dia menurunkan ayat Muhammad, ayat yang jelas sebagai hukum-hukum yang adalah umul kitab ya. Ibunya kitab atau yang disebut sebagai dalil-dalil yang jelas seperti qul huwallahu ahad, nggak perlu lagi ditafsir ya, bahwa Muhammad hanyalah rasul, bahwa dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Al-Qur'an sebagai petunjuk. Nggak penting, nggak perlu harus pintar pakai tafsir putar-putar ya. Itu hal yang penting. Sama seperti siapa Tuhan dalam Bible. Tunjukkan antara Yesus dan Bapa dengan Roh Kudus nggak jelas yang mana satu Tuhan, katanya satu-satunya Tuhan. Nanti butuh penjelasan mutar-mutar tuh. Nah jadi
Saya mau kita di sini diskusi itu melepaskan doktrin dulu. Kita pakai dalil eksplisit. Eksplisit itu apa? Hal yang kalian dan saya itu tidak perlu berbantah-bantahan lagi terkait esensi. Contoh, ketika Yesus mengatakan bahwa aku hanya untuk Bani Israel, dalil apa yang kalian bawa untuk membantah Yesus bahwa dia hanya diutus untuk Bani Israel sehingga kalian yang bukan Bani Israel mengikuti dia? Tadi kamu bawa dalilnya itu bangsa. Nah, bangsa tadi itu harus dipertanyakan, bangsa apa? Dari mana kalian tahu itu bangsa? Maksudnya bukan bangsa Israel saja, karena bangsa Israel itu memang banyak bangsa-bangsa Israel. Maka tunjukkan kepada saya penjelasannya, eksplisit. Kalau bawa doktrin gereja, jangan gitu. Ya, kita pakai dalil eksplisit dulu aja lah. Ini kan hal fundamental kita bahas nih. Kalau hikmah-hikmah nanti nggak apa-apa pakai tafsiran. Ini kita lagi bahas tentang hal yang penting nih buat keselamatan. Siapa Tuhan? Ya, siapa Rasul? Apa definisi Rasul dan Nabi itu? Apa kitab suci kita? Itu penting itu. Masa itu aja hal penting aja kalian di tataran itu aja nggak mampu menjelaskan secara eksplisit seperti kami umat Islam? Gitu. Maka dengan demikian, apakah Tuhan kalian menginginkan manusia terjerat semakin botol sehingga tidak memahami sesuatu yang penting dalam Biblos? Padahal jelas nih Yesus katakan, aku hanya untuk Bani Israel. Apakah dia berbohong? Sehingga pada akhirnya dia pelin-pelan. Atau kalian bilang dia pelin-pelan? Di awal dia bilang aku hanya untuk Bani Israel, tiba-tiba jadikan seluruh bangsa muridku. Apakah dia pelin-pelan? Kalian katakan dia adalah orang yang pelin-pelan, gitu. Jadi atau ketika dia mengatakan aku tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat tapi datang menggenapinya, tiba-tiba kalian nggak pakai lagi hukum Taurat. Apakah dia pelin-pelan? Nah, kan gitu. Konsekuensi iman kalian itu menghancurkan, merusak reputasi Yesus. Seolah-olah dia adalah orang yang pelin-pelan, tidak konsisten, begitu. Silakan. Ya baik, terima kasih Uni. Jadi ya mau saya tanggapi dari awal itu ya, tadi kan saya maksud itu yang masih saya omongin tadi itu ya seperti yang Uni katakan bahwa Allah itu tidak mungkin untuk menyesatkan umatnya dengan kata-kata yang ya membuat umatnya tidak mengerti. Tapi ingat Uni bahwa setiap manusia itu tidak mungkin memahami perkataan Allah seutuhnya. Ya, karena Allah itu berbicara itu tidak semua manusia bisa memahami. Tetapi dengan cara apa? Allah itu memberikan hikmat kepada manusia untuk bisa mengerti walaupun dalam bahasa-bahasa manusia. Karena bahasa manusia sama bahasa Allah itu berbeda. Maka kenapa di dalam Alkitab itu memang ada tulisan-tulisan yang terkadang umatnya itu tidak mengerti atau orang-orang Kristen itu tidak mengerti. Tapi ingat bahwa ada perjanjian Allah akan memberikan roh itu yang akan mengartikan apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab supaya umat itu bisa mengerti. Dan ketika kami menjelaskan dan kami pahami sesuai dengan apa yang diinspirasikan Roh Kudus, itulah yang kami imani bahwa ketika Allah berjanji akan mengutus anaknya, ya saya ambil datanya di dalam Yohanes 3 ayat 16 ya, karena begitu besar kasih Allah untuk dunia ini. Dunia berarti itu sudah mencangkup sesuatu yang luas, besar. Jadi mau dikatakan bahwa di seluruh dunia ini semua bangsa itu berkumpul di situ. Semua bangsa itu ada di dalam dunia itu. Maka jelas bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal kepada dunia. Itu artinya kepada semua orang dan semua bangsa dimanapun mereka berada. Saya tidak mendengar ayat dari tadi ya. Anda tidak membaca satu ayat pun. Ya sudah. Tapi nggak ya, apa-apa. Saya baca ya, Umi. langsung. Saya baca ya, Umi. Atau lanjut, Umi. Brother Into berusaha membawa doktrin gereja yang sudah ratusan kali saya dengarkan sejak diskusi 6 tahun lalu ya. Ini ayat eksplisit toh, Umi. Ayat eksplisit. Iya, nanti Anda bawakan ayat eksplisit. Iya. Ya, silakan. Saya kasih Anda ayat. Ya. Saya bantah perkataan Anda bahwa Tuhan Anda tidak mungkin membuat manusia itu Anda mengatakan bahwa Tuhan menginginkan semua manusia mengerti. Ini yang saya katakan. Ini korelasinya bahwa Yesus hanya diutus untuk Bani Israel ya. Perhatikan teman-teman ya. Matius 13 nomor 10. Di sini Yesus berkata nih, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberinya karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga." Kepadamu loh, bukan kepada mereka loh. Yesus ini kalau untuk seluruh dunia dia datang, harusnya kepada mereka. Ngapain dia pilih-pilih? Tapi dia pilih-pilih loh. Muridnya semua rata-rata orang Israel loh. Nah, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Nih,
Dibantah sama Yesus sendiri. Anda bilang tidak mungkin Tuhan itu tidak mau membiarkan orang lain sesat. Nih Tuhan itu tidak semuanya Yesus itu mengajarkan. Kepadamu diberitahukan tentang kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Itu kalau memang Yesus untuk seluruh manusia, kenapa dia justru tidak menginginkan orang lain dapat pengetahuan? Karena ini alasannya, ini alasan dia kenapa dia tidak memberikan kepada seluruh Bani Israel, tapi tidak memberikan kepada seluruh dunia, tapi hanya kepada suku Israel. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sejak kapan orang-orang di luar Israel punya Taurat? Hanya orang Israel yang punya Taurat. Dalilnya mana? Nih dalilnya nih. Bagaimana mungkin orang yang tidak mengerti Taurat diberikan ajaran Taurat? Nih, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Ulangan 33 ayat 4. Jadi wajarlah kiranya kalau Yesus itu ngajarin orang Israel tok. Karena dia membawa hikmah Taurat. Bagaimana dia membawa hikmah Taurat kepada orang berkulub, nggak kenal Taurat, nggak kenal Tuhan, tiba-tiba langsung diajarkan sesuatu yang tidak pernah mereka ketahui selama ini. Maka wajarlah kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Kenapa Yesus berkata perumpamaan kepada orang di luar Israel, murid-muridnya? Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Ini percuma dijelaskan kepada orang-orang di luar Yahudi. Karena walaupun mereka punya mata, mereka nggak akan ngerti. Gimana mau ngerti? Taurat aja nggak pernah pegang kok. Mereka tidak akan melihat, sekalipun mendengar, mereka tidak akan mendengar dan tidak mengerti. Nah, ternyata ini dinubuatkan. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Jadi ini orang-orang di luar Yesus, dia mendengarkan perkataan Yesus tapi dia nggak ngerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Karena Tuhan telah tetapkan. Apa yang ditetapkan oleh Tuhan? Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan. Jadi Tuhan Anda yang Tuhan Bapa itu tidak menyembuhkan semua manusia. Ini dia tidak berniat loh, dalam nubuatannya saya dikutipkan. Dia tidak berniat untuk menyembuhkan seluruh manusia. Dia hanya menyembuhkan siapa yang sudah mengikuti ajarannya sejak semula, yaitu Bani Israel. Ini ayatnya. Nah, ini sejalan dengan Al-Quran. Apa di Al-Quran dikatakan? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru. Astagfirullah. Ya. Sama saja bagi mereka, mau diberi petunjuk, mereka tidak akan mengerti. Sama kan, terkorelasi kan ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad itu secara tegas dikatakan dia rahmatan lil alamin. Walaupun dia menjadi rahmatan lil alamin, lihat berapa orang yang dari Yahudi yang sudah dilaknat oleh Allah itu masuk ke dalam Islam. Hanya mungkin nggak nyampe lah 5%. Kenapa? Karena memang mereka tidak dikehendaki lagi oleh Allah, karena mereka sudah berkali-kali diutus. Nabi Musa dibantah, Nabi Daud dibantah, Nabi Sulaiman dibantah, datangnya Nabi Isa juga dibantah. Sama seperti Firaun yang berkali-kali diberikan petunjuk-petunjuk, bantah, maka tepatlah dia masuk neraka. Sama seperti pada Abu Lahab berkali-kali juga ingkar, suaranya kurang, suaranya Uni. Ya. Jadi ini wajar kalau Tuhan memperlakukan manusia dengki seperti ini. Nggak mungkin tiba-tiba ada orang berkulub, nggak pernah nyembah Tuhan, nyembah pagan, tiba-tiba Tuhan langsung berubah, mereka langsung diampuni dosanya. Enak banget. Ini hanya menghina Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan itu pelin-pelan, nggak jelas dia. Sedangkan orang Yahudi yang sudah diberikan hukum Taurat saja, yang sudah membaca kitab Taurat saja, banyak yang menyimpang. Tiba-tiba diselamatkan orang Yunani, Romawi, Efesus, Korintus. Nggak masuk akal. Orang Yahudi yang udah belajar kitab Taurat aja ingkar, tiba-tiba ada orang Yunani, Efesus, Romawi jadi penyembah Yesus yang dikatakan ajaran yang benar. Jadi ini berpikir. Dalam Matius 13 yang saya bacakan ini, Yesus sendiri mengatakan, brotherku Into, seperti yang Anda bilang, mustahil Tuhan itu mengkaburkan. Tidak mustahil kalau Tuhan berkehendak untuk tidak mengizinkan orang itu lagi paham. Kenapa? Karena mereka sudah ingkar dari zaman dahulu, nggak pernah nyembah kepada Tuhan yang benar. Nyembahnya pagan. Jadi wajar nih, nubuatannya saya, hati bangsa itu telah menebal. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Jadi Anda bilang Tuhan tidak mungkin menyesatkan. Mungkin Tuhan itu menyesatkan. Menyesatkan siapa? Dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat ke-26. Wa ma yudillu bihi ilal fasiqin. Allah tidak akan menyesatkan kecuali orang fasik.
Orang fasik ya pasti sesat lah. Dalam kitab Mazmur, sejak lahir orang fasik telah menyimpang. Nah, inilah yang saya katakan bahwa umat Islam sibuk menyebarkan ajaran Yesus sesuai dengan pengajarannya yang eksplisit. Umat Kristen sibuk membantah menggunakan dalil non eksplisit. Itu kalian. Silakan. Bantah saya, bawakan data kalau membantah. Iya, Uni, itu suaranya kurang besar, Uni. Tadi udah jelas, tapi sekarang kurang. Udah jelas kok, udah jelas. Udah, oke. Bang Jirok, selamat pagi, Bang Jirok. Bang Jirok. Oke, sebentar ya, nyimak dulu ya. Ini antara Uni dan Into, Bang Into dulu. Oke, dibuka mic-nya Bang Into, silakan disanggah, silakan. Ya baik, terima kasih. Ya, jadi ya sekali lagi saya bantah bahwa memang benar Yesus datang untuk bangsa Israel, betul, kita akui juga. Tetapi Umi tidak lupa bahwa bangsa Israel itu telah menolak Yesus. Makanya Yesus di dalam dalil yang tadi Umi kutip tadi, ya betul bahwa Allah itu menutup telinga bangsa-bangsa itu sehingga walaupun mereka mendengar, tapi mereka tidak akan mengerti, mereka tidak akan tahu, dan mereka tidak, ini supaya mereka itu berbalik, tidak berbalik kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan mereka. Iya, memang ayatnya seperti itu. Tapi ingat bahwa kenapa Allah mengizinkan itu terjadi supaya bangsa atau orang lain juga dapat merasakan keselamatan yang Tuhan berikan itu. Jadi tidak hanya untuk orang Israel saja. Mengapa Allah melakukan itu? Supaya keselamatan itu juga diberikan kepada orang lain. Makanya sampai sekarang kenapa orang Yahudi masih belum percaya? Itu menunggu supaya orang-orang yang bukan berasal dari Israel juga menerima dulu berita Injil itu, baru mereka itu dipulihkan oleh Tuhan sehingga mereka berbalik kepada Tuhan. Yang ngajarin Anda begitu siapa, brother? Brother, semua penjelasan Anda itu yang ngajarin Anda siapa? Sebutkan nama sekolarnya. Simak ya teman-teman di bawah. Ya, sebentar Bang Into. Sebentar Bang Into. Teman-teman di bawah semua simak ya penjelasan Uni Rifa sama penjelasan Into. Ya, makanya saya tanya, Anda mempelajarinya di mana, pendeta yang ngajarin siapa, dan denomnya apa nih? Karena kalau hanya jawaban personal, saya butuh lagi nanti nanya lagi sama Kristen lain. Takutnya beda sama Anda nanti. Jadi akhirnya kami umat Islam ini nggak berhenti-berhenti diskusi nih. Kami mau jawabannya itu mewakili seluruh Kristen. Biar kami nggak capek nanya-nanya per Kristen nih. Menurut Anda kan gitu jawabannya. Takutnya menurut yang lain nggak kayak gitu. Jadi untuk memvalidasi jawaban Anda itu mewakili Kristen, saya mau data dari komunal Anda. Karya ilmiah kah, jurnal kah? Kalau saya kan nggak pernah tuh bawa pribadi tuh, saya bawa hadis. Hadis saya dan hadisnya Abuya sama. Hadis saya dengan Bang Cinta Salawat ya sama, nggak beda. Artinya bahkan Syiah pun ada yang percaya dengan hadis yang saya bawa, walaupun tidak semua mereka percaya hadis saya gitu loh. Artinya kami bawa perspektif komunal. Kalau pribadi ngapain, brother? Gini loh, brother. Saya itu akan sangat respect dengan orang yang membawa konsep pribadi, tapi dia scholar. Profesor, doktor, pendeta. Kenapa? Saya nggak percaya statement seseorang itu saya sedang bicara karena saya barusan diilhami Roh Kudus. Kalau gitu saya juga bisa ngaku nanti takutnya si Rasmi ngaku diurapi Roh Kudus pula. Maka saya harus dengarkan omongan dia, kan nggak gitu, brother. Jadi tolong dibawa data komunalnya tuh data apa gitu loh. Yang ngajarin siapa? Penjelasan yang seperti itu tadi, sedemikian rupa tadi itu yang ngajarin Anda siapa? Silakan datanya. Oh baik, saya cari dulu datanya Bang ya. Iya. Bentar ya. Nah, teman-teman perhatikan nih, saya tambahkan ya. Kenapa saya katakan Bang Into sibuk membantah ajaran eksplisit dari Yesus dengan membawa doktrin pribadi, padahal dalam kitab Amsal, bersandarlah kepada Tuhan, jangan kepada pengertian diri sendiri, Bang Into. Amsal 3 ayat 5, coba baca ya. Di Amsal 3 ayat 5 atau Amsal 5 ayat 3 tuh. Saya cuma ngingetin kalian Kristen nih ya, sebagai orang yang mengasihi kalian nih ya. Baca dalam Amsal pasal 3 nomor 5, tata cara menjadi seorang Kristen harusnya seperti apa. Percayalah kepada Tuhan Bang Into dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Dari tadi kok bawa pengertian sendiri gitu kan. Sementara saya dari tadi sibuk mengajarkan perkataan Yesus tuh.
Nih, Yesus berkata seperti itu. Kepada mereka, nih, kepadamu diberikan kunci surga. Di kerajaan surga, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui. Murid-murid Yesus ini diberikan penjelasan sama Yesus. Karena setiap dia berbicara menggunakan perumpamaan, dia datang kepada murid untuk bicara. Kalau memang dia berniat untuk mengajarkan seluruh dunia, ngapain dia ribet banget? Kepada murid diajarin, terus disuruh lagi muridnya yang jelasin ke orang lain. Sedangkan dia aja ngajarin ke muridnya aja, muridnya banyak gak ngerti. Ini ada apa dengan Yesus? Ya, coba kalian paham ini. Ketika dia bicara kepada muridnya, hati-hati dengan daging Farisi, dia aja tuh muridnya nggak ngerti itu. Tiba-tiba dia tahu muridnya nggak ngerti tentang penjelasan dia. Ketika dia mau ke surga, dia izinkan muridnya jelasin ke orang lain ya, seperti yang saya jelasin. Sedangkan dia ngajarin muridnya aja pakai bahasa yang jelas aja, muridnya banyak nggak ngerti. Ketika dia lagi sama muridnya, dia pakai bahasa perumpamaan, terus dia bilang yang lain nggak usah, kamu aja nih. Dan dia juga katakan dia untuk domba-domba tersesat dari kalangan Bani Israel. Kenapa tiba-tiba dia jadi ngajarin ke seluruh bangsa yang berkulub? Ada apa dengan Tuhan kalian? Apa sih maunya Yesus ini? Ribet banget gitu loh. Coba sistematikanya nih. Aku datang untuk Bani Israel. Dipilih cuma 12 orang Bani Israel. Pilih itu. Diajarkan semuanya. Giliran pas ngajarin, hati-hati ya dengan daging Farisi. Ternyata ada yang gak ngerti. Sampai dia bilang, betapa bodohnya kalian. Muridnya banyak yang dimarahin dia loh. Muridnya aja yang dia pilih, dia aja nggak semua ngerti ucapan dia ketika dia yang ngomong. Nih Tuhan aja ngomong, muridnya nggak semua ngerti loh. Tiba-tiba ketika semua pengajaran dia bilang, masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kalian belum mampu menanggungnya, aku akan ilhamkan Roh Kudus. Kalau memang dari awal dia sudah izinkan Roh Kudus buat masuk-masuk ke tiap orang untuk jadi ngajar, ngapain dia turun ngajar? Udah capek-capek banget. Ngapain dia mati coba? Nah ini baru saya pakai akal nih. Saya sedang berpolemik nih tentang doktrin kalian nih. Saya sedang tidak, apaan sih ini Yesus? Kalau memang dia ingin menyelamatkan seluruh dunia, kenapa dia tidak permudah aja orang lain? Berdiri di satu tempat, keraskan suara, dia kan Tuhan tuh. Kasih pengumuman, aku adalah Tuhan, clear. Kalau ada yang membantah, sudah masuk neraka. Wajar masuk neraka, karena kenapa telinga kalian budek? Tapi dia datang ngendap-ngendap sembunyi-sembunyi. Nggak ngaku pula Tuhan. Pilih cuma 12 orang. Ngajarin nggak semua orang. Ngajarin cuma yang penting-penting aja. Kepada dia ketika bicara perumpamaan ke orang lain, orang jadi bingung. Apa ya artinya? Apa ya artinya? Tiba-tiba nggak dijelasin sama orang lain. Ke muridnya dijelasin. Gini ya. Tiba-tiba mau pergi. Masih banyak yang kena aku sampaikan. Tapi kalian nggak nanggung. Nggak bikin nanggung. Aku akan utus Roh Kudus. Tiba-tiba langsung bilang. Sebarkan ya Injil ke seluruh makhluk. Apa maksudnya itu? Tiba-tiba Paulus juga bilang begini, ya, sama seperti kepada Petrus diberikan karunia menjadi rasul untuk orang bersunat, kepadaku juga diberikan karunia menjadi rasul untuk yang tidak bersunat. Apalagi ini bro, Perguso? Katanya seluruh murid disuruh, katanya murid-muridnya diajarkan untuk nyebarin Injil. Paulus bilang Petrus ternyata untuk orang yang bersunat. Makanya saya membuktikan sebenarnya karena kalian tersesat itu karena kalian senang sekali mengambil ayat non eksplisit, ayat ambigu, lalu kalian tafsir dengan otak kalian, maka kalian bawakan itu menjadi doktrin untuk membantah dalil eksplisit. Padahal dalil eksplisit menurut Yesus itu sejalan dengan Al-Quran. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kalian tidak sanggup menanggungnya. Aku meminta kepada Bapakku untuk mengutus Parakletos, apa tuh? Mengutus apa satu lagi tuh? Parakletos ya? Mengutus apa tuh? Juru selamat lain. Penolong yang lain. Kalian bilang itu Roh Kudus. Ya Roh Kudus mengurapi kami. Ya kalau memang pada akhirnya semua manusia akan paham perkataan Yesus pakai Roh Kudus, ngapain Yesus capek-capek ngajarin muridnya? Terus semuanya dipakai perumpamaan. Aduh, dia dada aja nih. Kadang-kadang ngeri juga nih orang Kristen nih. Penistaan kalian terhadap Yesus. Mau kalian bilang dia gak konsisten. Mau kalian bilang dia gabrul gitu. Bikin sistem yang aneh. Ini di dalam ranah pendidikan aja nih. Sistem begini nih gak dipakai nih. Sistem itu memudahkan, bukan mempersulit. Nih Yesus mempersulit. Katanya pengen manusia ngerti, tapi kok dipersulit? Yang bener lah. Janganlah kalian hina Yesus sedemikian rupa loh. Hanya karena kalian tidak memahami seluruh kandungan ayat kitab kalian yang bercampur itu, karena kalian mendapatkan informasi dari Paulus, kalian menghina Yesus, menuduh dia secara tidak langsung pelin-pelan. Dia Tuhan loh, menurut kalian loh. Ya, izin teman-teman yang di bawah yang punya mawar 10 orang berbeda, satu-satu kasih uni Ripa ya, supaya akun beliau tidak ditombak tentara Romawi. Ya. 10 orang berbeda ya. Datanya juga ya, Bu, ya.
Ini kalau saya baca di dalam Roma Tunggu. pasal Uniripa bukan Abuya, Uniripa. Abuya nggak usah dikasih mawar, Uniripa yang butuh. Ayo, nanti akunya ditombak tentara Romawi, teman-teman. Abuya udah kaya. Aduh, ya Allah ya Robbi. Gak apa-apa Abu ya. Berapa tadi? Roma. Benar kan teman-teman saya bilang apa? Kalau nggak dalil eksplisit, kalau nggak ajaran Paulus di bawah. ini Oke, dalam Roma. 2 Korintus Umi. 2 2 Korintus Korintus. Lagi-lagi pasal Paulus. 5 ayat 19. Ya, tapi ini yang kami percaya ini Alkitab juga ya, Bu. Ya nggak Jadi kita apa-apa. tidak Saya kan nggak larangan tapi tolak. saya berikan data ya, Bu ya. Iya, nggak apa-apa Dalam brother. 2 Korintus 5 ayat 19 dikatakan sebab Allah mendamaikan dunia. Di situ ada lagi kata dunia dengan dirinya. Nah, jadi disebut juga kata dunia. Ini eksplisit ini, Bu. Jadi Ya, dunia saya mau itu tanya. mencakup semua orang Iya, lagi. ini menurut Anda eksplisit ya. Menurut Anda eksplisit. Tapi saya masih ada pertanyaan di dalil ini. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mendamaikan dari apa? Yang kedua, tidak memperhitungkan maksudnya nggak peduli dengan dosa manusia gitu. Maksudnya udah nggak dihukum lagi dosa-dosa manusia. Silakan. Ia Ya. telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Nih, Korintus ini bukan murid Yesus yang nulis ya, tapi Paulus. Ya. Saya mau tanya nih. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Kalau dikatakan, ini saya bilang ini bukan eksplisit karena muncul bantahan lagi. Memangnya Tuhan musuhan sama manusia? Itu satu. Benar. Dengan tidak, iya nanti bawa dalil ya. Tunjukkan bahwa Tuhan bermusuhan dengan manusia. Dan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Maksudnya Tuhan nggak lagi peduli dengan dosa manusia. Bukankah di awal Tuhan itu ketika belum jadi manusia, dia mau hukum setiap manusia berdosa. Sekarang dia udah, karena manusia semua berdosa, ya udah deh akhirnya udah deh terserah kalian ini berdosa. Dia tidak memperhitungkan pelanggaran. Masya Allah. Tuhan berubah sekarang. Yang tadinya dia akan membalaskan setiap kejahatan dengan perbuatan itu, sekarang sudah tidak memperhitungkan. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Kami siapa ini? Ini ambigu bagi saya nih. 3 pertanyaan. Mbak, muncul 10 pertanyaan bisa dalam 1 ayat ini. Ya, ini bukan eksplisit. Ini implisit. Ini ayat yang masih ada. Coba tolong jelaskan ke saya adik ini. Saya mau penjelasan tepat ayat ini. Dan penjelasannya kalau bisa pakai kata-kata Yesus. Kalau tidak ada ya sudah. Berarti betul saya katakan ya. Statement saya dari awal itu tak terbantah. Unirifa sibuk membawakan ajaran Yesus secara eksplisit. Orang Kristen sibuk membantah ajaran Yesus dengan menggunakan dalil implisit dan dalil Paulus. Silakan. Ya memang itu hak pribadinya Umi. Tapi bagi kami yang kami yakini dan kami percaya, setiap apa yang kami percaya di dalam Alkitab itu adalah firman Allah. Ya karena kami percaya bahwa segala tulisan ini diilhamkan Allah kepada orang-orang yang percaya. Jadi ya mau Umi percaya Alkitab, mau membantah Alkitab atau tidak terima apa isi Alkitab, tapi setidaknya saya memberikan dalil sesuai dengan apa yang saya yakini gitu ya. Ya, keyakinan Anda itu yang ingin saya hancurkan pada siang kali ini. Kenapa? Keyakinan Anda itu iya, bukan masalah pribadi. Anda yakin kalau semua isi dengar dulu. Iya, yakin itu kan gini, Bang. Saya yakin. Nah, saya ingin menghancurkan keyakinan Anda itu karena Anda tidak belajar. Kenapa saya katakan Anda tidak belajar? Anda bilang tadi seluruh kitab suci itu diilhami Roh Kudus. Betul? Coba Anda kan yakin seluruh kitab suci Anda diilhami Roh Kudus? Ini tidak ngomong diilhamin Roh Kudus, tapi diilhamkan oleh Allah. Diilhami Allah itu kan Roh Kudus katanya Allah. Saya lagi nggak berdebat tentang siapa Tritunggal loh. Udah capek, udah bosan loh. Saya ikuti aja lah mau kalian. Tritunggal ya Bumi ya. Saya nggak bahas Tritunggal. Saya lagi Anda kan bilang barusan tuh seluruh kitab suci Anda itu adalah diilhami. Ini saya sudah. Tadi kan saya sudah bantah. Ini saya kan sudah bantah eksplisit itu. Menyebar lagi. Jadi ya gimana? Bukan, brother. Diskusi itu maju, bukan menyebar. Menyebar itu melebar itu diskusi itu ketika satu tema kita tidak fokus dan kita strike to the topic. Tapi ketika Anda sudah saya bantah bahwa dalil yang Anda bawa itu bukan dalil eksplisit dan itu bukan perkataan Yesus, saya kan bilang dalil eksplisit dari Yesus. Anda bawa Korintus. Korintus itu perkataan Paulus. Saya sudah bilang tadi, bagaimana ya ada apa-apa. Silakan Anda percaya. Gitu. Brother, Anda diskusi dengan saya loh, umat Islam loh. Saya ini menerima perkataan Yesus secara utuh, bukan berarti saya imani. Bukan berarti gini loh. Coba, kalian tuh gini, kalau diskusi itu tolong open minded lah.
Bukan berarti ketika saya ambil perkataan Yesus itu saya terima, imani, bukan. Tapi saya membuktikan bahwa ajaran Nabi Isa dengan Yesus secara eksplisit itu sejalan. Saya membuktikan saja. Nah, saya buat tema bahwa Uniriva sibuk membawakan perintah ajaran Yesus secara eksplisit, orang Kristen sibuk membantah dengan membawakan dalil non eksplisit dan pengajaran Paulus. Itu tema saya kali ini. Anda membuktikan tema saya. Anda bilang tadi dalilnya eksplisit, sementara dalil yang Anda bawa itu kitab Korintus, sudahlah tidak eksplisit, dan itu pengajaran Paulus. Kan sudah saya bacakan, saya gugurkan tadi. Kan ada tertulis di situ bahwa di dalam kitab Korintus itu, mana tadi tuh? Di situ dikatakan bahwa manusia didamaikan. Sejak kapan manusia bermusuhan dengan Tuhan? Henok, Elia itu naik ke surga tanpa Yesus loh. Itu bantahan tuh. Mendamaikan apa? Orang Yahudi aja ketika mereka salah, membunuh bersalah dan tidak bersalah aja mereka boleh mengorbankan hewan ternak untuk pengampunan dosa mereka. Mendamaikan manusia dari apa? Emang Tuhan musuhan sama manusia ribuan tahun lamanya? Anda bilang iya tadi. Ini kan penjelasan Anda dari sesuatu yang tidak ada lagi dasarnya gitu loh. Ayat 1 dijelaskan dengan sesuatu yang nggak ada dasarnya. Sejak kapan tertulis dalam kitab Anda Tuhan bermusuhan dengan manusia? Kalau memang Tuhan bermusuhan dengan manusia, ngapain dia pilih Nuh, dia pilih Abraham, dia pilih Musa? Kan penjelasan Anda yang membuat semua diskusi ini jadi mengambang gitu loh. Karena saya punya data untuk membantah argumen Anda. Satu argumen saya bantah dengan 10 dalil. Nah, lalu ketika Anda bilang, ya kan keyakinan saya percaya dalil itu. Ini yang disebut dengan doktrin. Anda yakini saja, imani saja tanpa menguji. Maka saya challenge Anda. Memangnya setiap kata tertulis dalam kitab Anda itu adalah perkataan Tuhan semuanya, brother. Jangan tuduh saya mengambang, melebar, menguning, mengerucut. Nggak ada gitu. Saya menanggapi argumen. Dari tadi Anda nggak tanggapi argumen saya loh. Kecuali Anda bantah tadi tuh. Saya dengarkan itu. Ketika Anda bilang, kan saya yakin Uni bahwa ini ayat eksplisit. Oke lah, saya tidak tolak karena susah. Susah kalau bicara yakin dan selera. Bang, warna pink tuh nggak bagus loh. Warna hitam aja. Saya maunya warna pink. Itu nggak bisa didebatkan. Itu masalah selera. Dan juga doktrin itu bisa dibantah karena itu pemikiran manusia. Karena kata doktrin itu artinya adalah pengajaran yang dianggap benar. Yang dianggap benar loh. Gitu. Nah, ketika Anda bilang bahwa seluruh kitab suci Anda itu diilhami Roh Kudus, itu yang saya konfirmasi. Betulkah seperti itu, brother? Apakah seluruh isi di kitab suci Anda itu adalah ilham dari Tuhan? Silahkan dijawab. Biar kita nggak bertele-tele. Selesai diskusi yang tadi. Ya, saya yakini bahwa semua tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah firman Tuhan. Dan itu yang kami percaya bahwa memang dari situlah bagaimana kami dapat mengenal Allah dan keselamatannya untuk semua orang atau semua bangsa. Itu melalui pengilhamannya firman Allah itu. Ya, supaya menjadi dasar bagi kami untuk memperkuat keyakinan kami bahwa kami juga mendapat bagian keselamatan dari Allah. Karena kan kita percaya bahwa ini kita semua ini pasti berasal dari satu turunan. Ya, kita percaya sama-sama ada Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia yang pertama, betul. Dan dari situlah muncul semua bangsa, semua orang yang ada di dunia ini yang berbeda-beda asal-asal karakter-karakter. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa itu, maka semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka tadi ya Umi tanya di mana Allah bermusuhan dengan manusia atau Allah marah jadi musuh manusia, itu karena manusia sudah tidak lagi mengikuti kehendak Allah karena sudah jatuh ke dalam dosa itu. Jadi mereka itu sudah tidak mengikuti Allah lagi. Semua manusia berdosa. Enggak, semua manusia berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti Henok, Elia adalah orang yang tidak mulia ya, tapi naik surga gitu. Beda perlakuan Allah kepada orang yang Dia pilih. Ketika kita lihat di dalam lah, brother. Laki-laki itu yang dipegang tuh omongannya loh. Masa nggak konsisten sih keyakinan sendiri nggak? Jadi begini. Katanya seluruh manusia udah kehilangan
kemuliaan Allah. Tiba-tiba Elia tuh beda. Emang dia nggak manusia? Yang dipilih itu manusia yang Ya kalau dipilih begitu tidak semua manusia menjadi kehilangan kemuliaan Allah. Berarti ada beberapa yang kehilangan kemuliaan dan ada yang tidak. Jangan gitulah. Ini gimana sih, Dan brother? tadi konteksnya saya bilang dari Nabi Adam. Kalau ketika Nabi Adam sudah jatuh dalam dosa, keturunannya juga ikut berdosa. Benar. Henok berarti Makanya berdosa. saya bilang secara Henok itu dosa keturunan itu Adam bukan? Henok keturunan Adam bukan? Bukan iya, Uni, karena bukan. berasal Nah, dari turunan Adam. Henok berdosa nggak? Jelas kalau dosa turunan kami percaya ada dosa turunan karena Jadi manusia kenapa Henok bisa ke surga? jatuh dalam Ya udah, kenapa Henok bisa karena ke surga tanpa Allah darah? berkenan kepada dia karena Ya imannya, sudah, karena pergaulan berarti tidak dia semua dengan manusia berdosa. Ada manusia yang kalian tuduh berdosa tapi auto surga tanpa darah Yesus. Doktrin kalian hancur di sini. Apa doktrin yang hancur? Hanya Yesus yang jadi jalan keselamatan. Hancur. Kenapa? Ternyata Henok nggak butuh Yesus untuk naik ke surga. Ternyata Tuhan kalian, Tuhannya Bani Israel mampu mengampuni, mampu menaikkan orang ke surga tanpa kematian Tuhan. Itu doktrin kalian udah hancur di sini. Yang ketiga doktrin yang hancur. Itu Ya. doktrinnya gini Uni, itu kan belum jadi manusia Uni, masih bentuk roh. Lanjut Uni. Ya itu dia, lebih tambah hancur lagi di situ. Bahwa ternyata Tuhan tanpa perlu jadi manusia mampu membawa manusia ke surga. Hancur doktrin kalian. Jadi konsisten. Kenapa kalian ini tidak gini? Kenapa kalian sesat, menyesatkan? Kebenaran itu artinya konsisten. Saya katakan gini. Saya itu mencintai anak-anak kecil loh. Kalau kalian lihat suatu saat di CCTV saya namparin anak kecil yang bukan anak saya. Maka ketika saya katakan saya itu sangat mencintai anak-anak loh. Itu dusta. Sama. Tidak ada yang dapat ketemu Bapak kecuali lewat aku. Lah Henok udah ke Bapak tanpa dia. Itu bohong berarti. Kalian membaca dalil kitab suci dan kebohongan tuduhan kalian kepada Yesus menuduh dia berbohong itu karena kalian tidak paham isi kitab suci kalian. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kalian akan masuk ke ranah memuliakan Yesus kalau kalian sejalan dengan umat Islam. Apa itu? Betul. Tidak ada satupun manusia dari kalangan Israel yang sampai kepada Tuhan kalau dia tidak mengimani Yesus sebagai Rasul. Maka dalil ini tidak merusak reputasi Yesus. Tapi kalau kalian kan nyimpulannya gini. Tidak ada yang selamat tanpa Yesus, seluruh manusia karena manusia sudah bermusuhan dengan Tuhan. Bohong. Dusta. Karena Henok sudah ke surga tanpa Yesus. Elia ke surga tanpa Yesus. Banyak manusia yang dipilih oleh Tuhan. Rahab pesundal dibenarkan karena dia menyelamatkan orang Israel. Banyak orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan tanpa Yesus. Karena Yesus baru hadir di abad ke-1. Ketika kalian katakan menurut ayat itu bahwa Yesus mengaku bahwa hanya dialah jalan keselamatan, gak ada yang bisa ke Bapa tanpa dia, tanpa darah dia. Itu kan doktrin kalian atas pernyataan Yesus. Coba teliti ayat itu. Mari kita pahami ayat itu. Bagaimana pemikiran Islam yang betul, yang tidak menjerumuskan Yesus dalam kaidah mendusta atau tuduhan mendusta, atau kalian yang membawa Yesus ke dalam tuduhan kepada Yesus pendusta. Mari kita buktikan. Nih, dibuktiin ya. Kami sibuk ngelurusin ajaran Yesus, kalian sibuk menyimpangkan ajaran Yesus. Nih, ya, tidak ada. Ya. Tidak ada. Bentar, mana ayat berapa? 7 Yohanes 4 ayat 16 ya. Akulah satu-satunya jalan ya Bang Erik ya. Yohanes 3 ayat 14:6. 14:6. Nah, dengar. Mari kita lihat siapa yang akan pemahamannya menjadikan Yesus sebagai orang yang pelin-pelan dan tidak konsisten, mana yang memuliakan Yesus, Islam atau Kristen. Coba kita dengarkan nih. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau umat Islam, paham ini. Paham ini. Kenapa? Karena tadi kan saya sudah bawakan dalil eksplisit dalam Al-Quran. Yesus diutus untuk Bani Israel. Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Maka kalau tidak ada Bani Israel ini beriman bahwa dia Rasul, tidak akan ada satupun yang sampai kepada Bapak. Bentar, aku udah telepon tadi. Jadi kalau kami umat Islam ketika memahami ayat ini, kami tidak menuduh Yesus sebagai orang yang pelin-pelan, pembohong.
Tapi ketika kalian mengatakan dari mulai Adam sampai ke zaman nanti manusia apa, nggak ada yang selamat kecuali lewat Yesus. Maka kalian telah menuduh dia memfitnah Tuhan Bani Israel, memfitnah penulis kitab Israel. Siapa? Penulis kitab yang mengatakan Henok sudah ke surga tanpa dia. Penulis kitab yang mengatakan Elia sudah ke surga tanpa dia. Karena ternyata Tuhan gak bermusuhan kok sama manusia. Buktinya dia pilih Nuh. Dia pilih Abraham. Buat perjanjian dengan Abraham. Dia pilih Yakub. Dia pilih Musa. Kalian tuduh Tuhan musuhan nama manusia. Doktrin kalian itu merendahkan Tuhan Bani Israel dan merendahkan Yesus. Bagaimana dengan umat Islam? Tidak ada kutukan dosa terhadap Adam. Allah melaknat Bani Israel karena lisan dan perbuatan mereka. Maka kemuliaan tetap pada diri Tuhan dan kemuliaan tetap pada Yesus. Kami umat Islam. Yesus tidak pernah berbohong. Karena Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wajar dia berkata begitu. Karena dia datang untuk seluruh Bani Israel. Kok PA kali kalian wahai manusia. Bukan kalian Kristen ya. Ini kalau Yesus ngomong dia. Iya memang aku bilang. Gak ada seorang pun yang datang kepada. Tidak sampai kepada Bapa. Kan gue udah bilang dari awal sama lu. Kalau gue datang untuk Bani Israel doang. Jadi ini Bani Israel konteksnya hantu. Betapa bodoh kalian nih. Yesus kan bilang begitu loh. Karena dia pernah bilang gitu sama muridnya loh. Hati-hati dengan ragi Farisi ya. Ragi guru. Roti maksudnya. Kalian nggak ngerti, ini kan bukan ragi, ini ragi. Itu maksudnya adalah kemunafikan orang Farisi. Sama, akulah jalan kebenaran dan hidup. Rifa, apa maksud perkataan saya? Yesus, Anda itu satu-satunya manusia yang pada zaman Anda menjadi jalan keselamatan. Bagus, Rifa pinter. Apalagi itu, tidak ada yang bisa sampai Bapa kecuali melalui aku. Yesus, ya iyalah nggak ada yang bisa Bani Israel lalu lewat Anda. Karena Bani Israel itu harus menerima Anda dulu sebagai Mesias, Yesus. Pintar, Ripa. Into, apa maksudnya? Akulah jalan kebenaran. Ya, Yesus, kan manusia sejak semula udah berantem sama Tuhan. Nggak harmonis hubungannya. Ditampar kau. Tak, kurang ajar. Sejak kapan Tuhan berantem sama manusia? Itu Ibrahim dipilih, Musa dipilih, Henok ke surga, Elia di surga. Kau pikir aku udah lahir waktu itu? Ditampar bola. Balik Anda sama Yesus. Belum lagi ketika Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Apa maksudnya Into? Ya pokoknya semua manusia harus menuhankan engkau. Sejak kapan Musa menuhankan aku? Sejak kapan Ibrahim menuhankan aku? Kau pikir Musa masuk neraka sekarang? Hah? Ditampar kalian. Aku yang akan dapat kasih sayang dari Yesus karena berusaha menyampaikan semua perkataan dia dengan eksplisit, dengan akal yang tidak bertentangan dengan akal. Kalian sibuk menyimpangkan ajaran Yesus dari tadi ku tengok. Kalian bilang pula musuhan Tuhan sama manusia. Ada-ada aja kalian loh. Coba tunjuk dulu dalilnya. Di mana dikatakan bahwa tidak ada manusia yang mendapat. Semua manusia udah berantem sama Tuhan. Sampai Tuhan tuh nggak sudi lagi. Kecuali dia mati dulu. Baru damai. Nah kalau gitu ngapain dipilih Musa? Ngapain diselamatkan Bani Israel? Astagfirullahaladzim. Ngeri kali loh doktrin kalian itu. Doktrin yang kalian. Pikiran kalian itu picik banget loh. Sampai kalian tuduh Tuhan. Musuhan sama manusia. Ngeri kali loh kalian Kristen. Astagfirullahaladzim. Makanya dari tadi saya bilang, cuma di Rifa dari tadi sibuk membawa dalil eksplisit pengajaran Yesus. Kalian sibuk menyimpangkan. Kalian tuduh pula Tuhan. Astagfirullah. Kalau kalian tuduh Tuhan itu bermusuhan dengan manusia sejak semula, berarti kalian mengatakan bahwa Tuhan kalian itu baru kasihnya di abad pertama ketika jadi manusia. Itu penistaan itu. Doktrin kalian itu konsekuensinya tuh menista Tuhan Bani Israel. Dan menista Yesus. Kalian tuduh dia nggak konsisten itu. Ini saya bawa sebagai hasil pembelajaran loh. Bukan hasil kebencian kepada kalian. Tapi setelah saya sampaikan ini. Kalian bilang kan saya yakin ini. Ya sudah diam. Keyakinan kalian tuh untuk kalian aja. Nggak masalah. Jadilah Kristen yang sesuai dengan mau kalian. Maka kalian betul-betul menantang perkataan Yesus. Percuma kalian beribadah kepadaku. Ajaran yang kalian ajarkan adalah ajaran manusia. Kalau seandainya Yesus adalah Tuhan yang manusia, lagi-lagi kalian tuduh dia berbohong. Dia lagi nyindir ajarannya sendiri loh. Percuma kalian beribadah kepadaku, ajaran yang kalian ajarkan manusia. Kan kau manusia Yesus. Nah, umat Islam kalau menjelaskan ini gampang, tidak merujuk kepada penistaan kepada Yesus. Ajaran Yesus itu bukan ajaran manusia, tapi ajaran Tuhan. Kenapa? Dia adalah
nabi yang diletakkan firman Tuhan di lisannya. Sama seperti Nabi Muhammad yang tidak mengajarkan ajarannya sendiri tapi ajaran dari Tuhan. Kenapa? Mereka rasul. Rasul itu pembawa risalah, pembawa perintah Tuhan. Makanya dalilnya segala firman yang kau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Ulangan 18:18. Seorang nabi akan kubangkitkan di antara mereka yang firmanku kuletakkan di mulutnya. Berarti apa yang diucapkan para nabi itu bukanlah ajaran mereka, tapi dari Tuhan. Kalian bilang lagi kalau dia adalah Tuhan yang manusia. Maka kalian menghina dia lagi dengan menyindir ajarannya sendiri. Percuma manusia beribadah kepadaku, ajaran yang diajarkannya ajaran manusia. Itu magisterium ajaran manusia. Doktrin Kristen Tritunggal ajaran manusia. Ajaran Yesus semua ajaran manusia karena dia sendiri manusia. Maka Yesus itu adalah manusia, bukan Tuhan yang mengajarkan ajaran Tuhan. Ini. Ngeri loh kalian ini loh. Pantas kalian masuk neraka, pantas kalian diusir Yesus. Enyahlah kalian, aku tidak mengenal kalian, kalian pembuat kejahatan. Kalian ingkar sama Yesus. Ingkar kalian. Yang mau bantah aja ke atas. Gini loh. Saya ini berbicara atas pembelajaran. Kepintaran itu tidak perlu dihakimi, kawan. Karena kita bukan lagi di abad kegelapan, di mana ilmu pengetahuan menjadi musuh manusia. Saya punya hak pinter. Saya berhak menyampaikan diksi yang membuat orang cerdas. Kalau kalian merasa jauh lebih mampu kepada saya untuk menjelaskan yang tidak bertentangan dengan akal hati nurani dan dalil, naik ke atas bicara baik-baik. Jangan kalian tuduh saya menyesatkan. Dari tadi saya sibuk membawa dalil eksplisit dari Yesus. Silakan. Naik ke atas bantah. Into silakan. Itu silakan bantah saya, bantah kutipkan apa yang salah, tunjukkan mana yang benar, bawakan dalil eksplisit dari Yesus ya. Kalau dalil Paulus itu silakan, enggak apa-apa. Saya bisa membuktikan kalau Paulus itu nabi palsu menurut Yesus. Gitu. Silakan Minto. Iya, baik, terima kasih Bu Uni. Memang sesuai apa yang Bu Uni katakan itu juga tanggapan Bu Uni sih. Saya pikir itu yang disampaikan Bu Uni melalui kutipan-kutipan itu juga terkadang Bu Uni itu membantah semua. Karena Bu Uni membantah sesuai pikiran Bu Uni juga. Demikian juga kalau kami membantah. Membantah itu juga itu berhak. Kami berhak membantah sesuai dengan keyakinan kami. Tapi pada intinya kami itu tidak berdusta kepada Tuhan. Jangan pada intinya dulu, brother. Semua omongan Anda tadi itu harus ada bukti. Saya bilang nih, Anda menghina Yesus, saya bawa bukti tadi. Anda menuduh saya adalah orang yang bla 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 tadi, saya tidak terlalu pusing dengan itu. Buktikan. Omongan Anda itu. Kalau saya bilang Anda itu membantah ajaran Yesus, saya sudah buktikan. Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu satu-satunya Allah adalah Bapa yang di surga, kalian malah kebalik menuhankan dia. Yesus katakan dia untuk Bani Israel, kalian bilang untuk seluruh umat. Ketika Yesus mengajarkan bahwa begini begitu, kalian bawa kata-kata Paulus yang bertentangan. Saya bisa buktikan. Ketika saya menuduh Anda ini adalah orang yang menyimpangkan ajaran Yesus. Menggunakan dalil juga, menggunakan akal juga, bahwa saya mengatakan tadi, masa Yesus datang untuk Bani Israel, dia sendiri ngajarin muridnya banyak nggak ngerti, tiba-tiba dia tidak menjelaskan secara eksplisit kepada orang lain, tiba-tiba dia suruh muridnya yang tadinya susah diajarkan itu untuk ngajarin orang lain, sementara dia hidup 33 tahun lamanya. Nggak cukup waktu 33 tahun mengajarkan seluruh manusia. Ini pakai akal. Nah, sekarang pakai hati nurani ini. Tiga alat yang saya pakai loh, dalil, akal, hati gini. Bagaimana mungkin Tuhan yang sengaja mengutus manusia untuk menjadi juru selamat tiba-tiba mematikan dengan sengaja manusia itu dan tak selesai ajarannya lalu mengangkat manusia itu ke surga mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan nabi-nabi Israel. Ini pakai hati nurani. Tuhan macam apa yang katanya mengasihi anaknya yang tunggal tiba-tiba membiarkan mati dihajar begitu? Hati nurani saya tidak terima kalau ada Tuhan begitu. Tuhan yang macam apa begini yang tidak adil? Gitu. Ya, Novaris di mute dulu. Assalamualaikum. Ini soalnya berisik, Novaris. Udah di mute. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pakai 3 alat di sini kok ngomong sama Anda itu. Alatnya adalah dalil, yang pertama, yang kedua akal, yang ketiga hati nurani, semuanya sejalan. Dan pembuktian pun saya tunjukkan. Anda dari tadi ngomongin saya itu apa dalilnya itu? Datanya apa? Uni Rifa adalah orang yang membantah dengan buktinya apa itu? Coba bawa buktinya. Coba tunjukkan kalau saya salah. Cara menunjukkan saya salah itu adalah dengan menunjukkan mana yang benar.
Bagaimana mungkin kalian berhak mengatakan kalian benar, sementara kalian nggak Mohon punya maaf. kebenarannya? Tadi Mana saya coba? enggak bilang, tadi saya enggak menuduh Uni salah. Kan saya hanya bilang itu memang bantahan Uni kan berdasarkan pemahaman Uni, ya kan? Saya enggak bilang Uni salah, Oke. tapi yang saya mau luruskan juga saya meluruskan pemahaman saya gitu. Jadi yang saya percaya memang seperti yang saya yakini bahwa Apa itu yang Anda yakini? keselamatan itu untuk orang yang percaya Yesus. Itu saya juga sepakat. Iya. Siapa bilang saya Hanya nggak kan sepakat? Saya sepakat, tunggu. makanya Kan itu juga sudah saya menjadi jelasin keyakinan tadi. saya. Betul. Kan saya sudah bilang, kalau kami umat Islam ketika menjelaskan akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak satupun manusia yang bisa sampai Bapa kecuali melalui aku, umat Islam ini sepakat dengan itu. Yesus jalan kebenaran dan hidup, betul, dia jalan bukan tujuan. Dan kami tidak mungkin nyembah jalan. Bagaimana mungkin jalan disembah? Pintu bukanlah tujuan, pintu bukanlah kamar, jalan bukanlah tujuan. Nggak ada tuh jalan raya adalah halte, itu nggak ada. Masa Yesus mau membuat orang bingung? Lalu bagaimana Dia sampai tujuan jalan. kalau tidak mengikuti jalan itu? Ikuti Yesus seperti yang saya ajarkan tadi. Kan saya lagi ngajarin Anda ngikutin Yesus. Kata Yesus, Tuhan itu ada berapa? Allah itu satu. Sekarang saya tanya sama Anda. Di gereja diajarkan Tuhan itu ada berapa? Satu. Siapa satu-satunya Tuhan? Satu-satunya Tuhan itu Allah yang menjelma jadi Yesus. Nah, siapa yang bilang sejak kapan Yesus ngajarin satu-satunya Tuhan itu adalah Allah yang menjelma jadi Yesus? Lagi-lagi ngingkarin Yesus nih. Kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jangan kau memanggil Bapa di bumi ini, hanya satu Bapamu, dia di surga. Kalau dia adalah Allah yang menjelma, kenapa dia katakan jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini? Dia lagi di bumi loh waktu itu, lagi menjelma loh. Baik, ya, saya Nih dalilnya tanggapi ya. nih. Nih dalilnya nih. Jangan memanggil siapapun Bapa. Ya. Nih, tunjukkan dalilnya ya. Matius 23 nomor 9 nih. Kalau dia adalah Allah yang menjelma, maka dia adalah Bapa. Matius 23 nomor 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Dia lagi ngomong di atas bumi loh. Harusnya dibilang dong. Jangan kalian panggil siapapun Bapa di bumi kecuali aku ya. Jangan kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini karena hanya satu Bapamu, dia itu dia yang di surga. Waktu dia di bumi ada lagi Bapa di surga tuh. Lagi-lagi Anda memplesetkan ajaran dia nih. Kan saya bilang nih sibuk ngurusin ajaran Yesus, kalian sibuk nyelewengin ajaran Yesus. Tuhan menurut Yesus ada berapa? Satu. Yohanes 17 ayat 3. Siapa itu? Dia yang menjelma. Yesus saja bilang loh, kehidupan kekal hanya mengenal dialah satu-satunya Allah dan mengenal aku yang diutus. Ini kok sibuk kalian menyimpangkan ajaran Yesus, bingung saya kok. Ayo Into, coba bekerjalah lebih keras lagi untuk menyesatkan ajaran Yesus biar kita tahu tempat kita masing-masing. Tugas saya meluruskan terus, tugas kamu menyesatkan. Biarkan nggak apa-apa. Saya suka ini. Kenapa? Karena tuh kalian nanti akan dikatakan Yesus, nyahlah kalian daripada aku, kalian pembuat kejahatan. Apa kejahatan yang paling jahat kalian lakukan? Sama seperti Yesus katakan. Kalian itu adalah orang yang membunuh manusia bukan di dunia saja tapi di akhirat. Gara-gara kalian mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan, manusia mati masuk neraka karena tidak ikuti ajaran Yesus. Kenapa? Bang Yesus Novaris sibuk. katanya mau berbicara sebelum ini tapi ya silakan Uni. Ya, artinya Indo, ketika Anda mengatakan Anda itu adalah orang yang percaya kepada Yesus, saya juga. Saya percaya kepada Yesus. Tapi bukan berarti kitab suci kalian ini adalah panduan keberyakinan saya. Tapi saya percaya dengan omongan Yesus ini. Betul ini. Kami bisa jelasin ini. Nah, masalahnya adalah percaya kepada Yesus itu percaya sebagai apa? Karena dia datang sebagai Mesias, bukan sebagai Tuhan menjelma. Kalau memang dia ada, datang sebagai Tuhan yang menjelma, tunjukkan dalil eksplisitnya. Ini bawa Yohanes, firman itu menjadi percaya manusia. sebagai apa ya saya jelaskan dan saya juga tunjukkan ayatnya. Mana Saya percaya ayatnya? dalam hal apa? Di dalam Roma pasal yang ke-10. Lagi-lagi ajaran Paulus teman-teman ya. Terbukti betul mereka ini Paulisme bukan Kristen. Mereka ini Paulisme, pengikut Paulus. Iya. Lagi-lagi Di sini ya, saya lanjut. sebutkan, Pak. Apa kata Paulus di situ? Apa kata Paulus di situ? Roma pasal 10 ayat 9
dikatakan bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi itulah dasar keyakinan kami yang kami percaya. Ini kamu bahwa tanya Yesus Paulus adalah ya. Tuhan. Coba kamu tanya. Kamu kan bilang tuh ayat dari Paulus Roma tuh, ya kan? Bahwa Yesus adalah Tuhan, betul? Benar nggak? Betul. Nah, coba kamu baca pengajaran Paulus di ayat yang lain, 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Siapa satu-satunya Allah di situ? Sesesat-sesatnya Paulus membatalkan hukum Taurat. Dia aja nggak ngajarin loh kalau Yesus itu adalah Theos. Coba baca 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Ngeri kalian nih. Kami sibuk meluruskan ajaran Yesus, kalian sibuk memplesetkannya dengan mengikuti Paulus dan mengikuti doktrin gereja. Inilah kami bilang bahwa maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bahwa kami umat Islam ini berada di kebenaran. Saya yakin Yesus kalau turun ini dia akan pilih saya. Iya. Bang Novaris mau ngomong apa? Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua ya. Selamat siang. Ya, Ini juga salam. Gini, kan ada saudara saya dari Nias. Kami sudah teleponan seluruh tentang KTP tanda tangan sudah dikirim ke saya, dan dia juga akan datang ke sini ke saya di tempat saya. Dia mau syahadat katanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti WA aja Ustadz Abuya kalau ini. Sudah saya WA cuma belum dibalas. Bang Hanis mungkin lagi mau sholat Jumat kali ya, lagi siap-siap. Cuman itu yang saya bilang, jadi maksudnya mungkin sekitaran 1 jam lagi dia nyampe di sini. Jadi mungkin habis Jumatan aja nanti ya dilakukan seadanya atau gimana? Iya, tapi harus dihubungin dulu ininya Ustadz Abuyanya ya. Nanti keputusannya gimana? Iya, itu yang Ya, Novarin gini aja, standby aja di sini dulu sampai Ustadz Abuya ini monitor gitu aja, nggak usah ribet-ribet. Nah, saya mau sholat zuhur nih, Bang Into. Bang Into ini orang baik, saya respect. Salam hormat buat Anda ya. Ya, Salam saya santun. menghargai, saya juga berterima kasih. Terima kasih atas diskusinya ini juga. Sama-sama. Mohon maaf kalau perkataan saya itu ya. Bang Novaris, Bang Into, satu hal yang perlu Anda ketahui adalah dalam ranah dialektika, kerasnya argumen, kerasnya narasi dan diksi itu adalah cara dan upaya dan metode untuk menyadarkan dan juga untuk memberikan pemahaman. Betul. Kepahaman itu datang dari Tuhan dalam Islam itu. Ya, pemahaman itu hadiah dari Tuhan. Saya tidak berhak memaksakan pemahaman saya kepada Anda, tetapi satu hal, kalau ada pemahaman yang sudah tidak bertolak dengan akal, tidak bertentangan dengan hati nurani dan memiliki dasar, maka apa alasan ditolak? Maka itu kembali menjadi urusan Anda dengan pencipta langit dan bumi ini. Kami hanya menyampaikan. Yang kedua adalah saya sangat bangga punya saudara Kristen seperti Anda ini. Mohon maaf kalau saya tadi banyak memotong karena ada diksi-diksi Anda yang harus saya potong cepat untuk diluruskan karena saya punya dalilnya. Saya minta maaf dengan ketidaknyamanan itu, dan semoga Anda tidak bosan dan tidak tidak sungkan lah naik ke komal ini lagi untuk diskusi. Yang ketiga adalah saya sampaikan juga ya Bu Un ya. Ya jujur saya juga tertarik sih untuk mau bercakap-cakap dengan Bu Umi Rifa ini. Emang gimana kalau teman-teman Kristen yang lain kalau bercakap-cakap mereka kok emosi-emosian ya gimana? Tapi iya, tergantung orangnya. Anda orang baik. Karena Anda orang baik. Anda adalah orang baik, bukan penyesat. Kenapa Anda membawa doktrin agama Anda? Karena Anda dari kecil dapat itu, dan itu tidak masalah. Allah sudah katakan dalam Al-Quran. Kalau Allah berkehendak menjadikan kita satu umat, tentulah Allah bisa melakukan hal itu. Tapi Allah sedang menguji saya melalui Anda. Bagaimana kalau saya menghadapi saudara Kristen yang santun seperti Anda? Apakah saya akan membenci Anda? Tentu tidak boleh. Maka saya harus bersikap adil. Wajar Anda seperti itu. Karena Anda belum belajar Al-Quran dan juga Bible secara sistematik dan mendalam. Bisa jadi seperti itu. Iya. Memang saya kalau untuk soal data saya kesulitan untuk mencari data, tapi ya kalau untuk pemahaman dalam keyakinan saya cukup tahu, tapi untuk mencari datanya di mana itu kadang saya lupa, Bu Umi. Makanya kan tidak masalah.
gelek-gelek. Tapi ya untuk diskusi, Ya, saya senang dan saya bangga juga bisa berdiskusi dengan Bu Umi Rifa. Ya. sama-sama ya. Terima Salam kasih buat santun. semuanya, Masya saudara-saudara Allah. yang dari Muslim ya. Salam toleransi ya. Saya Baik. asalnya dari Nusa Tenggara Timur, saya dari Ah, NTT. Masya Allah. Ya, Ya, ya saudaraku Into, sekali ya, mungkin terakhir sebelum saya sholat zuhur, karena di sini sudah masuk sholat zuhur. ya, saya Saya juga kalau Anda paham masih ingin nanti. standby di sini, silakan ngobrol dengan Bang Cinta Solawat, Bang Erwin juga ada Buya. Anda boleh ngobrol dengan mereka. Insya Allah orang seperti Anda ini dijamin harga dirinya di Komal ini. Ya, kami Amin. tidak boleh Alhamdulillah. merendahkan saudara kami yang santun dan baik seperti Anda, walaupun Anda seorang yang tidak menyembah kepada Allah. Karena kami diajarkan dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ditegur oleh Allah karena beliau tidak mau memberikan makan kepada orang kafir. Karena Nabi Ibrahim berkata, kenapa saya berikan makanan kepada orang kafir ini? Dia tidak menyembah kepadamu. Lalu Allah menjawab dengan indahnya, bukankah dia ciptaanku juga? Maka seandainya ada nanti Bang Erwin, Bang Cinta, Solawat, Ustadz Abuya dan Novan di sini tidak bersikap adil kepada Anda, nanti Nabi Muhammad akan berperkara dengan mereka. Tapi ketika Anda Ya, menghujat agama saya di Betul, sini, betul sekali. ya, kalau Anda menghujat membawa sesuatu yang kami tidak pernah temukan dalam dalil dan Anda membawa fitnah terhadap Nabi kami, Anda akan lihat sisi gelap saya. Tanduk saya akan keluar. Biasanya keluar itu tanduknya 10 Cabut misalnya. pakunya, kecabutan. Cabut pakunya. Ya, saya pikir ya ini ya teman-teman juga ada mau sholat juga ya. Jadi ya saya hargai waktu untuk beribadah ya. Saya juga tidak lama di Romin, tapi yang penting saya sudah bisa berdiskusi dengan saudara-saudara terus ya Bu Umi Rifa Terima ya. kasih. Saya sangat Jangan berterima bosan ke sini kasih. ya, brother. Ya, Iya, Ya, datang kami lagi undang ya. Anda dengan hormat ya. Kami saya undang Anda juga dengan baru hormat ke Komal-Komal bergabung. Islam. Iya, saya juga baru bergabung di TikTok ini baru beberapa hari yang lalu. Masya Tapi ya Allah, saya Masya sudah Allah. menyimak video-video dari diskusi-diskusi itu, makanya saya tertarik gitu. Makanya saya bisa bergabung. Itu ya. Baik, Jadi Siap. sekali lagi terima kasih. Ya, insya Allah kalau nanti bisa bergabung lagi. Oke, Ya, baik. Terima kasih. siap, Saya brotherku Kasih, ya. Pak Into. Nggak mau Insya Allah agak itu, lama di sini. Bang Into ya, nggak mau agak lama di sini. ya, kata-kata insya Allah itu Bang Into, itu sebenarnya bukan hanya diajarkan Nabi Muhammad BDW. Yakobus juga mengajarkan begitu. ya bahasa Hari ya. esok kalian tidak tahu, hari esok kalian tidak tahu apa yang akan terjadi. Seharusnya kalian berkata, seandainya Tuhan mengizinkan. Bahasa Moga-moga, Arabnya insya iya. Allah. Nah, jadi Moga-moga. kami umat Islam selalu diajarkan mengucapkan itu. Kenapa? Tidak ada yang dapat memastikan apapun kecuali Allah. Jadi, Betul. insya Itu Allah, firman. insya Allah Anda diberikan hidayah oleh Allah. Insya Allah. Mungkin saya Moga-moga. turun, Insya Allah. saya parkun dulu. Saya parkun. Ya. Anda lanjut. Kalau mau standby silakan dengan yang lain. Saya izin sholat zuhur Saya dulu buat juga teman-teman mau muslimin di pamit bawah. ya. Baik, Ada baik, baik. kerjaan. Ya. Lanjut Terima Melanie. kasih. Assalamualaikum. Saya mute dulu. Iya, iya. Oke, baik Uni, terima kasih. Oke, Bang Into, kalau mau lanjut silakan sama Bang Novan. Oh, udah turun. Oke, Kristen yang mau naik ke atas untuk dialog santai aja ya, ketik Kristen atau multi. Ditunggu, jangan lupa di tap-tap layarnya biar enggak komalnya biar kuat. Terus jangan lupa di follow-follow akun Debaters Uniriva, Bang Novaris, Bunda Ros, Bang Erik, Bang Erwin, dan yang punya Komal ya, biar bisa terus berdakwah. Bang Novaris mungkin mau sepatah dua kata berbicara, silakan. Ya, jadi gini, saya izin juga agak parkun bentar, soalnya saya juga mau siap-siap, mau Jumatan juga, ya kan? Jadi saya parkun aja, tapi nanti kalau misalnya Bang Abuya sudah monitor, mungkin saya ngobrol sama Bang Abuya. Iya, parkun aja sampai Bang Abuya bicara ya. Oke, siap. Oke. Monitor, oke. Kristen yang mau naik silakan. Edis mau diangkat jadi nabi ke-27. Ada aja. Assalamualaikum Bunda Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang aku udah naik ya?
Udah apa kan bisa bicara sama aku, berarti udah naik dong. Kali aja pakai magician. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Apa kabar? Itu siapa Bunda, aja? ya ampun, Nah. kedengeran Bunda Andika ya. Bunda Andi Tina. Monitor Madinah. aja, Bunda monitor sambil Iya, dengerin Unirim. Gak apa-apa, ngobrol-ngobrol aja dulu sambil Ustadznya mungkin mau sholat Jumat ya. Emang Bener-bener udah masuk waktu ya hampir ya? Belum, Balikpapan belum. Balikpapan udah sih sholat Jumat. Udah mulai jam 12. Emang aku lucu. Netizen bilang Bunda Mila lucu. Emang aku lucu. Bunda Mila. Donatku semalam belum jadi Bunda. Udah keburu turun aku. Masa? Emang dikasih pertanyaan? Enggak. Kan sempat turun aku semalam. Nggak tahu kenapa langsung turun. Kenapa mesti turun? Langsung diturunkan pas saya turun. Oh, ya aku kasih lah. Dapat dong. Makasih Ini Bunda. aja lah. Buat adikku. Ada aja. Makasih lalu. Enak sih. Orang baru mualaf pasti lapar kan? Lapar ilmu, lapar segala macam. Kasih donat ada cukup. Benar nggak Mel? Bunda, bukan itu yang paling saya senang hari ini Bunda. Apa? Saya nggak tahu alasannya kenapa tiba-tiba ada saudara saya dari Nias hari ini dia mau datang ke tempat saya dengan alasan dia mau syahadat. Really? Wow. Benar sekali Hebat saya banget. nggak tahu. Apa Dasarnya sebab dari musababnya tahu nggak? Apa Tapi musababnya? semuanya udah ada di KTP udah diambil. Di bawah kendali saya semua. Sudah, foto keren. tanda tangan Iya. sudah saya ambil semua. Wow. Terus Dapat dia masjid juga tuh Novan. Ya, dia juga datang ke sini langsung. Jadi kami akan ketemu langsung nanti. Jadi nggak ada lah banyak nego-nego lagi. Soalnya dia di daerah situ juga. Jadi aman lah. WA abuyanya dong Mel. Sudah. Oh udah ya. Ya paling habis Jumat kali. malah lagi sholat kali dia. Iya.